Pria itu, karena ingin mengendalikan istrinya agar tidak bekerja di luar, tanpa disangka bisa terang-terangan mengatakan bahwa istrinya memiliki masalah saraf tepat di depan dokter. Kami berdua adalah suami istri, tidak ada yang bisa memahaminya lebih baik dari saya. Kondisinya sekarang benar-benar buruk. Mohon dokter meresepkan obat untuk istri saya agar dapat membantu meringankan gejalanya. Tetapi sebelum wanita itu sempat membuka mulut untuk berbicara, dokter telah mengeluarkan formulir pemeriksaan untuk penyakit mental, dihadapkan pada kendali mental suaminya selama bertahun-tahun. Wanita itu sejenak tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menghela napas panjang, menggunakannya untuk melepaskan kejenuhan di dalam hatinya. Dia berkata kepada suaminya bahwa penyakitnya tidaklah seserius itu, hanya saja belakangan ini dia sedikit cemas dan tidak bisa tidur di malam hari. Tanpa disangka, suami Ning Duit langsung menyerangnya. Hal ini membuat Ning Duit setelah mendengarnya hanya bisa terus-menerus meminta maaf kepadanya. Apa kamu tahu berapa kali kamu terbangun dalam semalam? Maaf, apakah aku mengganggu tidurmu? Pria itu berulang kali mengatakan bahwa dia hanya mengkhawatirkan wanita itu. Dia menyarankan Ning Duit untuk menggunakan obat-obatan ini terlebih dahulu dan berhenti minum obat ketika gejalanya benar-benar hilang. Tetapi Ning Duit sama sekali tidak menyadari bahwa semua kekhawatirannya disebabkan oleh suaminya sendiri. Ning Duit adalah seorang pengacara publik, sering membantu orang lain menyelesaikan kasus perceraian mereka, dan juga memastikan bahwa anak-anak mereka tidak akan mengetahui hal ini. Namun tanpa disangka, suaminya, Hu Cheng, diam-diam mengunggah foto-foto itu ke internet yang menyebabkan nama Ning Duit tercoreng, bahkan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan setelah wawancara pun lenyap begitu saja. Ada apa dengan foto-foto itu? Aku tidak pernah mengunggah foto seperti itu sebelumnya. Siapa yang menyebarkannya ke internet? Kenapa kamu di rumah sakit? Aku meneleponmu tapi kamu tidak mengangkatnya. Lalu aku menelepon resepsionis dan mereka memberitahuku. Hu Cheng dengan wajah tanpa ekspresi dan hati yang tenang memberikan penjelasan yang sangat masuk akal. Tanpa disangka Ning Duit tidak terlalu memikirkannya. Sebelum ini, dia selalu percaya penuh pada suaminya. Setiap hal yang dilakukan Hu Cheng adalah demi kebaikannya. Hanya saja di dalam hatinya dia tidak bisa tidak merasakan ada sesuatu yang diam-diam semakin berubah. Ning Duit mengira keluar bersama teman dan tetangga akan membantu melepaskan beban pikiran. Tanpa disangka dia mendengar bahwa semua orang ini disewa oleh suaminya untuk menemaninya. Jangan bicara, Hu Cheng, dia benar-benar baik sekali pada istrinya. Tidak disangka dia bersedia mengeluarkan uang untuk menyewa kita agar datang menghibur istrinya. Punya suami sebaik itu masih tidak tahu bersyukur, benar? Sepanjang hari cemberut begitu mau dilihat siapa. Setelah Ning Duit mengetahui hal ini, dia tidak tahu perasaan apa yang ada di hatinya. Tepat ketika dia hendak mencari Hu Cheng untuk menanyakan hal ini, tanpa disangka pihak lain memaksa Ning Duit untuk mengenakan cheongsam di depan semua orang, hanya demi menjaga kehormatan Hu Cheng di pertemuan. Dan semua orang juga bersenang-senang dalam pesta barbeque bersama. Tetapi Hu Cheng tetap tidak lupa mengendalikan segalanya. Ini sudah diberi cabai, dia akhir-akhir ini sedang panas dalam, di punggungnya muncul jerawat besar. Hal ini membuat Ning Duit terdiam 1000 bahasa. Saat ini teman mereka berdua angkat bicara menggoda, mengatakan bahwa hanya Hu Cheng, suami Ning Duit, yang tahu bagaimana peduli pada istrinya. Hu Cheng bahkan menjadikan istrinya sebagai contoh, menyarankan temannya untuk membawa istrinya melakukan operasi plastik. Dia sambil berbicara memuji kulit istrinya yang halus seperti kulit bayi. Ning Duit tidak tahan dengan perilaku suaminya ini, langsung mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi di depan semua orang. Hal ini membuat Hu Cheng sesaat kaku dan tidak tahu harus berkata apa. Untungnya teman mereka berdua angkat bicara memecah suasana canggung ini. Semua orang senang menyantap daging panggang. Tetapi saat ini Ning Duit masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Semua orang mengagumi cinta Hu Cheng yang penuh perhatian kepada Ning Duit. Namun hanya dia yang merasa perasaan ini semakin lama semakin terasa dipaksakan dan tidak nyaman. Dia melakukan semua ini demi aku, demi keluarga ini. Tapi entah sejak kapan Ning Duit tahu betul bahwa ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Saat dia memikirkan hal-hal ini, Ning Duit tiba-tiba menemukan rahasia suaminya. Wanita ini tidak sengaja salah mengambil ponsel orang lain saat makan dan tiba-tiba menemukan rahasia yang mengejutkan. Duit, kamu salah mengambil ponsel. Ning Duit dengan cepat sadar setelah membaca isi pesan di ponsel. Dia buru-buru meminta maaf kepada rekan bisnis suaminya. Namun tanpa disangka, tepat pada saat ini, La Zong juga memperhatikan pesan di ponselnya. Setelah melihat isinya, dia segera berlari ke toilet. Melihat itu, Ning Duit setelah melirik suaminya, dia juga dengan cepat berdiri dan mengikuti La Zong. Saat ini La Zong diam-diam menyeka air mata di dalam kamar mandi. Tanpa disangka, saat dia hendak keluar,
dia tiba-tiba menemukan Ning Duit berdiri di luar pintu. Baru saja, pesan itu dikirim oleh sahabatku, hanya bercanda sedikit. Oh, sebenarnya tadi aku juga tidak melihat jelas isi pesannya apa. Begitu ya, sebenarnya aku dan suamiku juga sangat romantis. Meskipun Lazong masih berusaha menutupi kebenaran, tetapi Ning Duit berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara selama bertahun-tahun, dia langsung menemukan petunjuk. Setelah makan selesai, Ning Duit segera menceritakan hal ini kepada suaminya. Tanpa disangka, Hu Cheng setelah mendengarnya, ekspresinya tidak sedikit pun tegang. Apakah kamu sudah tahu sejak lama? Aku juga baru tahu. Aku hanya tidak mengerti, wanita sehebat Lazong, mengapa dia harus menahan diri seperti itu? Mungkin karena ikatan kepentingan di antara mereka sudah terlalu dalam. Lazong adalah wanita yang cerdas, dia memahami hal ini dengan sangat baik. Aku tidak secerdas itu. Ning Duit khawatir cepat atau lambat dia juga akan bernasib sama dengan Lazong. Karena kemarin, dalam hujan lebat, Ning Duit melihat dengan mata kepala sendiri suaminya memegang payung mengantar seorang wanita pulang. Meskipun dia tidak yakin hubungan apa yang sebenarnya mereka miliki, indera keenamnya dengan kuat mengatakan kepadanya bahwa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Keesokan harinya, saat turun untuk membuang sampah, Ning Duit tanpa sengaja menemukan suaminya diantar pulang oleh seorang wanita. Bukankah kamu pergi makan dengan ibumu? Mereka tiba-tiba ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, jadi mereka menyuruhku pulang. Ini Direktur Tian, dia direktur proyek dari perusahaan bank investasi Ruisin. Kebetulan belakangan ini mereka sedang memantau salah satu proyek perusahaanku. Hari ini dia datang ke perusahaan, jadi sekalian mengantarku pulang. Sebenarnya hari ini Ning Duit berencana makan siang bersama ibunya di panti jompo, tetapi kebetulan panti jompo mengadakan pemeriksaan kesehatan mendadak. Peristiwa yang terlihat seperti kebetulan ini membuatnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Ning Duit dengan cepat bereaksi, orang ini adalah wanita yang dia lihat di bawah kantor Hu Cheng beberapa hari yang lalu. Lalu dia berinisiatif meminta nomor kontak wanita itu, melihat apakah ada petunjuk yang bisa ditemukan di sana. Wanita yang licik itu tanpa sadar melirik Hu Cheng, lalu mengeluarkan ponselnya untuk berteman dengan Ning Duit. Beberapa saat kemudian, Ning Duit sengaja mengayunkan tangan suaminya dan berbalik masuk ke dalam rumah. Pemandangan ini membuat wanita itu sangat iri, tanpa disangka begitu mereka berdua sampai di rumah, Hu Cheng langsung bersembunyi di ruang kerja. Dia menelepon panti jompo. Saya ingin bertanya, apakah sore ini panti jompo mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk lansia? Betul Tuan, sore ini panti jompo kami baru saja mengadakan pemeriksaan kesehatan umum. Apakah itu pengaturan mendadak? Pemeriksaan kesehatan ada waktu tetapnya? Hanya saja minggu ini karena para dokter ada beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan, makanya tiba-tiba mengubah waktunya seperti itu. Mendengar bahwa panti jompo tiba-tiba mengubah waktu pemeriksaan kesehatan, saat ini Hu Cheng baru merasa lega. Dia buru-buru mengirim pesan peringatan kepada wanita tadi, lalu keluar dari ruang kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Hu Cheng tidak menyangka, begitu dia keluar, dia menemukan Ning Duit sudah menunggunya di luar sejak lama. Sayang, wanita ini saat menyelidiki rahasia suaminya, dia tiba-tiba menemukan rahasia yang mengejutkan. Ning Duit melihat di hard drive komputer Hu Cheng tidak hanya menyimpan sejumlah besar foto-foto pornografi, tetapi juga banyak tangkapan layar pesan-pesan ambigu. Hal ini benar-benar membuatnya tidak berani percaya pada matanya. Setelah melihatnya lebih dekat, Ning Duit baru menyadari bahwa orang itu adalah kliennya sendiri. Sebelumnya, dia pernah membantu seorang wanita menyelesaikan kasus perceraian. Saat itu, pihak lawan dengan sangat tenang menyerahkan foto-foto ini kepada Ning Duit. Mereka berharap masalah ini bisa diselesaikan secara diam-diam, tetapi kemudian entah mengapa foto-foto itu tersebar di internet, menyebabkan reputasi Ning Duit sangat terpengaruh. Namun tak disangka, semua ini dilakukan oleh suaminya sendiri. Dia tiba-tiba teringat bahwa bawahan Hu Cheng pernah menggunakan komputernya, jadi dia menduga bahwa datanya pasti telah dicuri pada saat itu. Lalu dia berencana untuk mencari orang itu untuk menanyakan semuanya. Kak Duit, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi kacau seperti ini. Tidak apa-apa, Hu Cheng sudah memberitahuku. Ning Duit sengaja berbohong bahwa suaminya, Hu Cheng, telah menceritakan segalanya kepadanya, memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Kemudian Hu Zong juga sangat menyesal, jika dia tahu anak ini se-ekstrem itu, dia tidak akan membiarkan saya mengunggah foto-foto itu. Tapi Hu Zong sangat menyayangi kakak, dia tidak ingin kakak kelelahan seperti itu. Dia sudah berkali-kali mengatakan, dia berharap kakak bisa pulang. Setiap perkataan yang diucapkan pihak lawan membenarkan semua dugaan di hati Ning Duit. Semua yang dilakukan Hu Cheng adalah untuk menyebarkan nama buruk Ning Duit di kalangan pengacara. Dia merekam seluruh isi percakapan ini, lalu pergi ke ruang kerja,
mencari temannya untuk meminta bantuannya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nin Duit tidak bisa lagi menanggung kehidupan ini. Setiap hari dia tidak hanya harus menghadapi pelakor Baby 3 yang terus-menerus pamer di lingkaran pertemanan, tetapi juga harus waspada agar Hu Cheng tidak menyulitkan pekerjaannya kapan saja. Tapi orang yang licik sepertinya, jika kamu ingin bercerai, itu bukan hal yang mudah. Aku ingin mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Hu Cheng mencari bukti yang pasti membuktikan bahwa Hu Cheng selalu ingin istrinya di rumah mempersiapkan rencana melahirkan anak kedua. Oleh karena itu, Nin Duit berencana untuk memulai dari aspek ini. Dia sengaja pergi ke rumah sakit untuk mengambil banyak brosur laporan pemeriksaan kesehatan. Lalu dia mendorong suaminya untuk pergi bersamanya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Namun Hu Cheng menganggap itu terlalu merepotkan. Jadi Nin Duit terus-menerus memprovokasi suaminya. Hal ini membuat Hu Cheng sangat marah. Keesokan harinya, saat dia sedang bekerja, Hu Cheng sekali lagi menerima iklan pemeriksaan kesehatan yang dikirim oleh istrinya. Setelah membaca pesannya masuk, Hu Cheng yang merasa kesal langsung menghapus riwayat obrolan. Segera setelah itu, dia mencari Direktur Tian lagi dan mengiriminya pesan genit. Namun kebetulan hari ini adalah ulang tahun Tian Shuzi. Jadi mereka berdua tidak sabar untuk membahas tempat pertemuan malam ini. Tapi yang tidak disangka Hu Cheng adalah semua ini sepenuhnya berada dalam rencana Nin Duit. Keinginan posesifnya terlalu kuat, Hu Cheng salah memilih orang. Wanita ini, saat menyelidiki konspirasi suaminya, dia tiba-tiba menemukan rahasia yang mengejutkan. Nin Duit sengaja mencabut kabel internet di rumahnya sebelum Hu Cheng pulang. Segera setelah itu, dia menjadwalkan pengiriman cepat ke rumah tepat waktu. Melihat Hu Cheng telah selesai berkencan dengan Tian Shuzi dan kembali ke rumah dengan wajah lelah, Nin Duit lalu pura-pura mengatakan bahwa kabel internet di rumah mereka rusak. Dia tahu bahwa Hu Cheng sama sekali tidak punya semangat dan tenaga untuk mengurus hal-hal ini. Lalu dia dengan yakin menuangkan segelas air untuknya. Sepertinya semua masih dalam rencananya. Ketukan pintu yang tiba-tiba membuat Hu Cheng terkejut. Untungnya Nin Duit menjelaskan bahwa itu adalah petugas pengiriman. Hal ini baru membuatnya merasa tenang. Tanpa disangka, begitu Nin Duit melihat petugas pengiriman, dia langsung mengatakan bahwa internet di rumahnya rusak. Selain itu, ponselnya saat ini masih menunggak pembayaran. Tapi sebenarnya semua ini sengaja dia katakan agar Hu Cheng mendengarnya. Atau begini saja, bayar tunai saja boleh? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Nin Duit langsung membuka tas tangan suaminya. Dengan cepat mengambil uang tunai dari dompet kulitnya untuk membayar petugas pengiriman. Setelah itu dia tidak mengembalikan dompetnya ke tempat semula, melainkan mengambil satu persatu kartu anggota dari dalam dompet kulit, hingga dia menemukan kartu VIP Platinum sebuah hotel. Tunggu dan lihat pembelaan apa yang akan dia berikan kali ini. Sayang, kartu apa ini? Ini sepertinya hotel yang sering kita kunjungi dulu. Akhir-akhir ini kamu kesana lagi? Otak Hu Cheng dengan cepat berputar, dihadapkan dengan pertanyaan istrinya. Dia sejenak tidak tahu harus menjawab apa. Hu Cheng telah dibawa oleh Tian Shuzi ke hotel di tepi pantai dengan dalih ulang tahun. Ini bukan hanya tempat awal mula cinta antara Nin Duit dan Hu Cheng, tetapi juga tempat mereka berdua akan kembali setiap peringatan tahunan. Namun Tian Shuzi sengaja mengunggahnya ke lingkaran pertemanan agar Nin Duit melihatnya. Apalagi ia mengeluarkan 200.000 yuan untuk mendaftar kartu VIP Platinum di sini. Kartu ini kamu buat kapan? Tadi saat check out. Apakah kamu masih mencoba menguji batasku? Kan, hari ini ulang tahunku. Aku memberikan hadiah ulang tahun untuk diriku sendiri. Tidak boleh, ya? Tian Shuzi pura-pura terlihat sedih dan menyedihkan. Dia berkata bahwa dia sangat menyukai tempat ini. Berharap mereka berdua bisa menciptakan banyak kenangan bersama di sini. Hu Cheng sesaat tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa diam-diam memasukkan kartu anggota ke dalam sakunya. Tanpa disangka, Nin Duit sudah lama menyuruh orang untuk mengikuti mereka berdua. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tian Shuzi telah membuat kartu anggota senilai 200.000 yuan. Nin Duit buru-buru menelepon pengacaranya, berharap bisa mendapatkan bantuan darinya. Jadi apa maksudnya? Apakah menghapus kenangan atau ingin mengklaim kepemilikan? Sifat posesifnya terlalu kuat, Hu Cheng salah memilih orang. Aku benar-benar masih tidak bisa mengerti. Jika mereka mau berpikir dan merenung lebih dalam sedikit, mereka tidak akan sampai memberikan hadiah yang sama kepada istri dan kekasih mereka. Aku kira orang yang cermat seperti Hu Cheng tidak akan melakukan kesalahan sesederhana itu. Kartu anggota ini adalah bukti penting. Sebaiknya cari cara untuk merebutnya. Setelah Nin Duit berusaha keras untuk memegang kartu ini, dia langsung menanyakan kartu ini kepada suaminya. Otak Hu Cheng langsung berputar. Dia dengan cepat berdiri dan berbohong bahwa dia harus mengajak klien survei pekerjaan. Tanpa
disangka, dia terburu-buru dan tidak sengaja tertipu untuk membuat kartu anggota hotel itu. Istriku, kamu tidak akan menyalahkanku karena menghambur-hamburkan uang, kan? Orang pintar sepertimu, bagaimana bisa ditipu orang lain seperti itu? Mungkin, jauh di lubuk hatimu memang ingin ditipu seperti itu. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat penting bagi kita. Tepat ketika Hu Cheng hendak mengambil kembali kartu anggota, Nin Duit segera mengulurkan tangan menghentikan pihak lawan. Air mata tak terbendung mengalir. Nin Duit menceritakan kisah tahun itu ketika dia tidak berdaya dan tidak punya tempat bersandar. Saat itu hanya Hu Cheng yang selalu menemaninya. Sayang, tempat ini sangat berarti bagi kita. Sepertinya kartu ini memang benar-benar dibuat dengan benar. Istriku, jangan bersedih lagi. Janjiku padamu, aku belum melupakannya. Hu Cheng hanya bisa maju memeluk Nin Duit, tapi Nin Duit masih menggenggam kartu ini erat di tangannya tidak melepaskannya. Saat itu aku memang sempat depresi pasca persalinan, tapi tidak terlalu serius, lagi pula tidak berlangsung terlalu lama. Tentang ini, bagaimana Anda tahu? Suami Anda yang memberitahu kami. Suamiku, wanita itu sama sekali tidak menyangka. Suaminya, karena ingin mencegahnya menjadi pengacara. Dia tidak hanya mengumumkan kemana-mana bahwa dia menderita depresi pasca persalinan, tetapi bahkan berencana untuk merusak reputasinya di kalangan pengacara, membuat semua lamaran pekerjaan yang dikirim Nin Duit tidak mendapat balasan. Nin Duit berharap gurunya bisa membantunya kembali bekerja. Namun saat ini semua posisi di firma hukum sudah terisi. Tepat pada saat ini, mantan murid Nin Duit, Qin Shan, tiba-tiba masuk ke dalam ruang kerja. Kak Duit, Qin Shan, kamu datang mengunjungi guru pembimbing? Oh ya, sekarang kamu bekerja di Zhongzi, kan? Pekerjaannya lancar? Aku sudah berganti profesi. Xiao Qin, kamu pindah ke bidang hukum? Ya, Nin Duit segera bertanya kepada Qin Shan, apakah perusahaannya masih merekrut orang? Tapi Qin Shan mengatakan bahwa saat ini perusahaan masih membutuhkan seorang asisten. Mendengar itu, Nin Duit memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu dan berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Qin Shan. Dan kamu telah magang selama 5 tahun, mengapa sampai terpuruk seperti ini? Hal ini membuatnya sejenak sulit menerima. Namun hidup memang sulit ditebak dan dunia tidak kekal. Nin Duit juga tidak menyangka dirinya akan seperti hari ini. Qin Shan menyarankan Nin Duit untuk mencoba lagi, terus mencari pekerjaan sebagai pengacara. Bagaimanapun juga, berpindah profesi juga harus berusaha keras untuk mempelajari segalanya. Sebagai asistenmu, aku bisa melakukannya. Qin Shan melihat sikap Nin Duit yang begitu tegas, dia hanya bisa setuju dengannya. Namun tidak berapa lama, di hari pertama Nin Duit bekerja di perusahaan, dia langsung menerima kritik dan omongan dari rekan-rekan kerjanya. Bukankah dulu bos pernah bilang tidak butuh asisten? Mengandalkan koneksi, ya? Saat ini, Nin Duit sudah tidak punya jalan mundur lagi. Jika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi, maka dia hanya bisa diatur oleh Hu Cheng untuk mengikuti kelas pelatihan ekonomi keluarga. Tanpa disangka, tepat ketika dia bersiap untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan, di dalam kantor, Qin Shan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia menemukan bahwa di dalam kontrak jual beli yang baru saja ditandatangani perusahaan mereka, ada banyak ketentuan yang tidak sesuai peraturan. Terlebih lagi, yang menandatangani kontrak itu adalah perusahaan Hu Cheng. Hal ini membuat Qin Shan segera menemukan petunjuk di dalamnya. Kontrak ini, jangan terlalu terburu-buru. Yang penting sekarang Lao Zhang sudah pergi, baru ada kepala departemen hukum yang baru datang. Aku tidak terlalu akrab dengannya, masih belum bisa menebaknya. Kalau begitu, makan malam bersama saja. Bukankah begitu akan lebih akrab? Hu Cheng diam-diam berhasil menaklukkan direktur bagian pembelian perusahaan lawan, berencana untuk menjalin hubungan dengan kepala departemen hukum yang baru datang. Namun tanpa disangka, mereka berdua baru saja bertemu. Suasana di sekitar langsung dipenuhi bau mesiu. Bertemu lagi, Hu Zong. Pria ini setelah sukses dalam karir, pertama kali ia menghadiri reuni kelas, tanpa disangka ia menemukan bahwa orang yang diam-diam ia cintai saat itu dengan sengaja duduk di sampingnya. Aku berteman denganmu ya. Baiklah, tak disangka Dewi yang Hu Cheng susah payah kejar saat itu kini justru berinisiatif meminta kontaknya. Hal ini membuatnya sejenak sangat terharu. Dulu saat sekolah, apakah Hu Zong pernah menulis surat cinta untuk Xuan kita? Surat cinta, benar. Mendengar teman-teman lama terus menggoda, wajah Hu Cheng langsung menjadi sangat jelek. Dia teringat saat kuliah, pihak lawan tidak hanya sering mengganggunya di asrama, tetapi juga menuduh Hu Cheng mencuri jam tangannya. Kamu setiap hari hanya membaca buku di asrama. Kalau bukan kamu yang mengambil, siapa lagi? Pria ini baru saja selesai bicara, berbalik dan melihat jam tangannya tergeletak di atas meja. Pihak lawan tidak hanya tidak meminta maaf kepada Hu Cheng,
tetapi juga mengejeknya sebagai katak yang ingin makan daging angsa. Meskipun ini adalah kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu, Hu Cheng selalu menyimpan dendam di hatinya. Tepat pada saat ini, ia telah memerintahkan asistennya untuk memberikan setiap teman sekelasnya sebuah jam tangan edisi terbatas. Tetapi ketika giliran teman sekelas itu, asisten tiba-tiba berhenti. "Maaf, kami kehabisan." "Iya, harga pasar setidaknya 7-8 ribu yuan." Hu Cheng sengaja memberikannya kepada semua orang untuk memberi isyarat kepada pihak lain, mengingatkan teman sekelas itu bahwa ia belum melupakan kejadian tahun itu, dan pada saat yang sama menunjukkan hubungannya yang luas di depan teman-teman sekelas lamanya. "Masalah anakmu naik kelas, aku sudah bicara dengan kepala sekolah. Minggu depan kamu bisa membawa anakmu untuk melapor." Melihat semua orang mengerumuni Hu Cheng, teman itu merasa sangat tidak nyaman. Dewi di masa lalu mengira dengan begitu ia bisa menjalin hubungan, tetapi tanpa diduga Hu Cheng punya pemikiran lain. "Hu Cheng, ada apa? Kamu belum menyetujui permintaan pertemananku. Apakah ID-nya salah?" Hu Cheng menoleh, matanya tiba-tiba berubah, tanpa bicara langsung menutup jendela mobil dan pergi dari tempat itu. Hal ini membuat sang Dewi tertegun dan terpaku di tempat. Setelah pertemuan itu, Hu Cheng tidak langsung pulang, melainkan mengendarai mobilnya ke tempat tinggal Tian Shuzi. Pihak lain hendak bertanya apa yang membuat Hu Cheng begitu kesal. Tanpa diduga, ia langsung menggendong wanita itu dan masuk ke kamar. Hu Cheng berbaring dalam pelukan Tian Shuzi, mencari sedikit kenyamanan. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini." Malam itu ketika Hu Cheng sampai di rumah, Ning Yu bertanya padanya apakah pertemuan teman lama menyenangkan. Tapi karena ia baru saja mencurahkan isi hatinya pada selingkuhannya, ia tidak banyak bicara pada istrinya. "Sudah selarut ini kamu belum istirahat dan masih punya mood santai duduk di sini mendengarkan musik." Hu Cheng menyuruhnya untuk segera istirahat. Saat itu ia hanya ingin duduk sendiri dalam keheningan sejenak. Namun Hu Cheng tidak tahu bahwa Ning Yu sudah lama mengetahui perselingkuhannya dan juga diam-diam merencanakan segalanya. Hu Cheng mengingat kembali momen menyenangkan bersama Tian Shuzi barusan. Ia duduk sendirian di ruang tamu memikirkan sesuatu. "Asisten 5 tahun lalu sekarang sudah menjadi bosmu. Istriku, aku merasa kita tidak perlu buru-buru menderita seperti ini, kan? Kamu sebaiknya langsung mengundurkan diri dan pulang saja. Mengapa kamu memberinya kesempatan untuk membalas dendam padamu seperti itu?" Pria itu, karena ingin istrinya mengundurkan diri dan pulang untuk mempersiapkan kelahiran anak kedua, ia secara aktif memprovokasi hubungan antara istrinya dan atasannya. Hu Cheng tiba-tiba menerima kabar. Kepala Departemen Hukum baru grup Zhongzi ternyata adalah atasan istrinya. Terlebih lagi, Hu Cheng dan Qin Shan pernah berselisih di masa lalu, menyebabkan kerjasama antara kedua belah pihak tidak kunjung membuahkan hasil. Karena itu, Hu Cheng berencana memanfaatkan hubungan antara istrinya dan pihak lain. "Istri saya Ning Yu saat ini bekerja di grup Zhongzi dan merupakan asisten Anda. Jika Anda memiliki masalah, bidik saja saya. Datang temui saya, tidak masalah. Saya bisa menyelesaikan masalah itu, hanya saja saya tidak ingin karena diri saya sendiri, istri saya menjadi terlibat." Hu Cheng sudah lama menyuruh orang untuk mencari tahu semua informasi Qin Shan. Dulu Qin Shan pernah menjadi pengacara magang di bawah istri Hu Cheng, Ning Yu, jadi ia menduga bahwa di antara mereka berdua pasti ada hubungan yang cukup dekat. Hu Cheng sengaja mengatakan kepada Qin Shan bahwa istrinya menderita depresi pasca persalinan, menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mendapatkan simpati darinya. Belakangan ini ia mengalami beberapa hal buruk, ia adalah orang yang sangat rapuh secara batin. Ada apa dengan Kak Yu? Karena sebelumnya Hu Cheng pernah merencanakan untuk menjebak istrinya, menyebabkan reputasi Ning Yu tercemar luas di kalangan pengacara. Hal ini membuat Qin Shan tidak bisa tidak percaya bahwa memang ada hal seperti itu. Sementara itu, Hu Cheng terus memanfaatkan hubungan kerja mereka saat ini, terus-menerus merendahkan nilai Ning Yu, sehingga memaksanya untuk mengundurkan diri dan tinggal di rumah merawat anak-anak. Hanya dia yang bisa memikirkan trik 1 peluru 2 sasaran ini. "Kamu lihat sekarang aku dan Zhongzi sedang bekerja sama dalam sebuah proyek, tapi dia terus menahan kontrakku dan bersikeras tidak menyetujuinya. Jadi apa ini? Ini namanya balas dendam terang-terangan. Tentu saja, aku juga sudah pergi menemuinya dan bicara. Aku bilang padanya, terserah kamu mau bagaimana padaku, tapi jangan menyulitkan istriku." Namun Hu Cheng tidak menyangka bahwa Ning Yu sudah lama melihat melalui konspirasi jahatnya. Jika ia mengatakan hal ini, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Ning Yu pergi mencari Qin Shan untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Setelah itu, mereka berdua pergi bersama untuk menghubungkan dengan proyek perusahaan teknologi Miao Feng. Tetapi tanpa diduga orang yang muncul kali ini bukanlah Hu Cheng. "Nyonya Hu, lama tidak bertemu. Oh, sekarang saya harus memanggil Anda pengacara Ning." Setelah 1 jam negosiasi dan diskusi
diskusi pekerjaan, Tian Shuzi sengaja mengajak Ning Yu dan Qin Shan untuk makan, tetapi Qin Shan tidak ingin terlalu banyak berhubungan atau terlibat dengannya. Sebaliknya Ning Yu justru menyetujui ajakan Tian Shuzi. Sebenarnya tidak perlu menyetujui dia begitu, aku juga perlu makan. Ning Yu tentu saja tidak hanya sekadar datang untuk makan, sebaliknya ia ingin melihat sejauh mana kekuatan wanita simpanan ini. Suamiku, di sini. Istriku, duduklah. Direktur Tian, salam, Direktur Hu. Tian Shuzi tidak menyangka bahwa ia hanya berniat mengajak makan secara resmi sekaligus sedikit menyatakan kepemilikannya, tanpa diduga pihak lain langsung memanggil suaminya, membuat Tian Shuzi buru-buru memadamkan senyumnya. Bahkan Ning Yu secara aktif mengatakan bahwa tadi mereka berdua sedang membicarakan pacar Tian Shuzi. Ning Yu baru saja selesai bicara dan membuat dua orang lainnya terkejut. Terlebih lagi Direktur Tian sangat hebat, dia bilang cinta dan pekerjaan sama-sama bisa mengendalikan pacarnya, bisa dikontrol. Tian Shuzi dengan marah mengepalkan garpu di tangannya, hanya benci tidak bisa langsung mengatakan seluruh kebenaran. Bisa dikontrol, bisa dikontrol, digenggam erat sekali. Di luar, Hu Cheng mengatakan bahwa Direktur Tian sangat baik kepada pacarnya, tetapi sebenarnya sedang memberi isyarat kepada pihak lain sebaiknya jangan bicara sembarangan. Tian Shuzi juga tidak mau kalah, buru-buru mengatakan tidak ada. Dua orang hidup bahagia seperti itu, pria tampan dan wanita cantik, benar-benar membuat orang lain iri. Ning Yu juga sangat tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan kartu keanggotaan hotel. Karena ia tahu bahwa kartu ini adalah hadiah yang diberikan Tian Shuzi kepada suaminya pada hari ulang tahunnya. Terlebih lagi, mereka berdua juga sudah berjanji sesekali akan bertemu di hotel, tetapi Ning Yu menemukan alasan untuk menyimpan kartu ini. Beberapa hari yang lalu, suamiku juga memberiku hadiah berupa kartu keanggotaan hotel. Ning Yu sengaja menunjukkan kemesraan antara suami istri di depan Tian Shuzi. Hal ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman dari sebelumnya. Jelas pria yang sangat ia cintai ada tepat di depannya, tetapi ia tidak bisa memilikinya. Melihat mereka berdua tertawa dan berbicara, Tian Shuzi langsung bangkit, berbohong bahwa ia masih ada pekerjaan. Setelah itu ia berbalik dan segera pergi. Mereka berdua melihat punggung Tian Shuzi yang pergi. Dalam hati mereka memikirkan hal-hal yang berbeda. Pacar yang ia bicarakan tadi, apakah itu kamu? Ning Yu sengaja ingin memperjelas hal ini, hanya untuk melihat bagaimana Hu Cheng akan menjelaskan. Hu Cheng melihat istrinya bertanya seperti itu, sedikit panik dan bertanya kepada Ning Yu apakah ada kesalahpahaman. Meskipun Ning Yu tahu dengan jelas kebenaran segalanya, ia tetap selangkah demi selangkah menembus pertahanan psikologi suaminya. Tadi, ia bilang apa? Kamu tidak perlu peduli ia bilang apa. Aku ingin mendengar kamu bicara. Aku dan Direktur Tian hanya hubungan kerja biasa. Hu Cheng mengatakan bahwa jika Ning Yu masih tidak tenang, besok di kantor ia akan langsung memecat Tian Shuzi dan juga meminta Departemen SDM untuk mengganti dengan direktur pria. Ia langsung membalikkan keadaan dan menyalahkan orang lain, mengatakan bahwa hanya karena perkataan dan tindakan tidak baik dari orang luar, sekarang ia tidak lagi mempercayainya. Sejak kapan kamu tidak lagi mempercayaiku? Sejak kamu mulai menyembunyikan sesuatu dariku. Ning Yu dengan marah langsung berdiri dan pergi dari tempat itu. Malam itu, ia memeluk bantal bersiap untuk tidur bersama putranya. Apa yang kamu lakukan? Pria kadang-kadang harus bersosialisasi di luar, ini tidak bisa dihindari. Kamu masih banyak alasan. Tetapi setelah Ning Yu keluar dari kamar, Tian Shuzi langsung mengirim pesan kepada Hu Cheng. Saat ini ia sedang berdiri di depan pintu rumah mereka berdua. Kali ini, ia bersikeras ingin menanyakan dengan jelas apa posisinya dalam hati Hu Cheng. Tunggu ia melewati masa sensitif ini, aku akan langsung mencarimu. Ia sudah tahu, benar, ia sudah tahu. Jadi, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan apa? Kembali seperti semula, Tian Shuzi, aku selalu merasa kamu adalah orang yang bermental kuat. Aku juga selalu berpikir, kamu berani terang-terangan seperti ini karena kamu tidak takut istri. Wanita itu memaksa pria itu untuk memberinya posisi yang jelas. Maka ia tidak tidur di tengah malam dan berlari ke depan pintu rumah pria itu. Namun tak disangka, ketidaksabaran dan gegabahannya hanya berbuah kata-kata dingin. Kamu ada di sana tapi kamu masih melindunginya seperti itu. Selama dia ada, aku tidak berarti apa-apa. Kenapa kamu bicara banyak? Apa yang bisa aku lakukan? Dalam situasi itu, kamu ingin aku melakukan apa? Kalau kamu tidak memanggilnya, tidak akan terjadi apa-apa. Tian Shuzi bagaimanapun tidak menyangka
Hu Cheng ternyata adalah pria yang sangat mementingkan keluarga. Semua yang ia lakukan telah mencapai batas kesabaran Hu Cheng. Jika ia bersikeras mengikuti keinginannya, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Aku tidak takut untuk bersaing, merebut. Betapapun sulitnya, aku tidak peduli. Tapi pada akhirnya, aku ingin memonopoli. Hu Cheng dari awal tidak berniat menceraikan istrinya. Bahkan mereka berdua sudah merencanakan untuk memiliki anak kedua. Meskipun setiap kali ia berjanji pada Tian Shuzi, tetapi selama Ning Yu ada di sana, semua janji itu akan menjadi ilusi. Tian Shuzi masih tidak bisa mengerti di mana letak kekalahannya. Ia segera memaksa Hu Cheng untuk membuat keputusan saat ini juga. Tanpa diduga pada saat ini, Ning Yu tiba-tiba turun ke bawah. Direktur Tian, saya merasa Anda melakukan ini sangat tidak profesional. Saya tidak bisa lagi melanjutkan kerjasama dengan Anda. Selain itu, saya harap Anda tidak lagi mengganggu saya dan keluarga saya. Setelah Tian Shuzi mendengar itu, batinnya benar-benar hancur. Ia cepat-cepat menghapus air matanya lalu segera membuka pintu mobil dan masuk. Kemudian ia menginjak pedal gas dan pergi tanpa sedikit pun keraguan untuk tetap di tempat itu. Kamu sudah memecatnya. Apakah kamu puas? Hu Cheng awalnya ingin melimpahkan semua tanggung jawab kepada Ning Yu, tetapi yang tidak ia duga adalah Ning Yu sudah lama tahu bahwa ia diam-diam keluar rumah di tengah malam. Terlebih lagi, ia juga sudah mendengar sebagian besar percakapan mereka berdua. Pada akhirnya, ia memilih waktu yang tepat untuk muncul. Ini karena Ning Yu ingin Tian Shuzi tahu orang seperti apa Hu Cheng itu. Keesokan harinya, sekolah putra mereka berdua mengadakan perjalanan berkemah. Ning Yu tanpa berkata apa-apa membawa Hu Ziwan untuk ikut serta. Tanpa diduga anak itu mulai rewel. Aku ingin ayah ikut denganku. Ibu ikut denganku tidak boleh. Teman-teman sekelas yang lain semuanya dibawa oleh ayah dan ibunya. Aku ingin ayah. Jadi sekarang kamu mau bagaimana? Sekarang kamu mau pulang atau tetap di sini? Pikirkan sendiri. Hu Ziwan, aku hanya ingin ayah ikut denganku. Nak Hu Ziwan, aku tidak ingin orang lain menindas istri dan putraku. Tapi dia sendiri bisa. Ia adalah seorang penjahat, melakukan begitu banyak hal jahat. Cukup mencari satu hal saja, sudah bisa membuatnya ditangkap. Ning Yu bagaimanapun tidak menyangka ia hanya membawa putranya pergi berkemah. Tanpa sengaja terjadi konflik dengan orang tua anak lain di sekolah yang sama. Tak disangka setelah Hu Cheng mengetahui hal ini, ia diam-diam melaporkan pria itu di belakang istrinya. Akibatnya ia dibawa oleh polisi. Menghadapi pertanyaan Ning Yu, Hu Cheng tidak merasa malu sama sekali tentang hal ini. Ia mengatakan bahwa antek-antek seperti dia pantas dihukum. Saat ini Hu Cheng tiba-tiba ada urusan mendesak dan harus pergi dari sini. Ning Yu berencana untuk mengajukan cerai kepada suaminya malam ini. Tak disangka setelah ia dengan gembira pulang kerja, menoleh dan tiba-tiba melihat Hu Cheng menatapnya dengan tatapan galak. Mereka berdua bertengkar di rumah. Apakah sekarang kamu sangat mengagumi gaya hidup bebas dan nyaman itu, kan? Ya, sekarang saya memang sangat mengagumi, sangat merindukannya. Ning Yu tidak bisa mengerti bagaimana ia sebenarnya hidup selama bertahun-tahun ini. Teman-teman di sampingnya satu persatu menghilang tanpa jejak. Melihat Hu Cheng menunjukkan tatapan meremehkan, Ning Yu tidak tahan lagi dan benar-benar meledak. Aku benci kamu menggunakan alasan melindungiku untuk mengurungku di rumah, tidak membiarkanku melakukan apa-apa, dan bahkan membawa sekumpulan orang asing untuk mengawasiku. Pria di depannya itulah yang menghancurkan karirnya. Tetapi ia justru menunjukkan sikap yang sangat jujur dan berani. Ning Yu akhirnya berani mengungkapkan semua kekecewaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Hu Cheng, karena ingin berdamai, lalu mendekat dan memeluk erat Ning Yu, tidak mau melepaskannya, mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Ning Yu tahu jelas bahwa pihak lain hanya penuh dengan kebohongan. Tepat pada saat ini, telepon Hu Cheng tiba-tiba berdering. Ning Yu mengira itu panggilan dari Tian Shuzi, sehingga ia langsung merebut telepon untuk memeriksanya. Hu Cheng seketika menjadi tegang, takut sesuatu yang buruk akan terjadi saat ini. Setelah melihat bahwa itu adalah panggilan dari Su Ge, ia baru merasa sedikit lega. Setelah Hu Cheng menerima telepon, ia tampak sangat terburu-buru dan tegang, mengatakan bahwa putranya Hu Ziwan sedang berada di ruang gawat darurat. Setelah mereka berdua buru-buru berlari ke rumah sakit, mereka diberi kabar mengerikan oleh dokter. Putra mereka berdua diduga menderita leukemia. Ning Yu mendengar itu seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Sebaliknya Hu Cheng tampak sedikit lebih tenang. Ia meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan dan tes yang akurat. Semua ini sangat mungkin adalah konspirasi Hu Cheng. Ia curiga Ning Yu sudah lama mengetahui segalanya. Saat itu ketika di hotel Hu Cheng melihat seseorang diam-diam melakukan sesuatu. Terlebih lagi, pada pesta sebelumnya ia juga melihat orang ini. Tepat ketika ia bersiap untuk mengumumkan Tian Shuzi sebagai mitranya, Ning Yu tiba-tiba muncul.
betul. Semua ini terlalu kebetulan. Jangan terlalu khawatir, putra kita tidak akan kenapa-kenapa. Kuatlah. Hu Cheng melihat Ning Yu menangis kesakitan tanpa suara. Dalam hati ia berpikir dengan begitu ia tidak akan punya semangat untuk mencari masalah lagi. Sudah jadi pria sejati tidak bisa masuk dapur. Dapur adalah tempat untuk nenek dan ibumu keluar masuk. Ingat kan? Ya, Pak. Baiklah, kalau begitu kamu masuk kamar main. Nanti kalau sudah waktunya makan, kakek akan memanggilmu. Ning Yu mendengar itu, hanya merasa sangat kehabisan kata-kata. Ia buru-buru mengatakan kepada ayah mertuanya bahwa baru-baru ini Hu Cheng belajar cara memasak beberapa hidangan. Tak disangka ia malah dicela dengan keras oleh ayah mertuanya. Bagaimana mungkin pria bisa masuk dapur dan memasak jika ia terus sibuk dengan urusan dapur seperti itu? Bagaimana ia bisa melakukan pekerjaan di luar dengan baik jika nanti tidak ada lagi orang di sampingnya? Ia harus belajar memasak sendiri, kan? Apa maksudmu? Ning Yu melihat itu dan tidak berani membantah lagi. Jadi ia bersiap untuk masuk dapur membantu ibu mertuanya. Tapi begitu ia menyentuh sesuatu, ia sudah diusir lagi olehnya. Tanpa diduga tepat pada saat ini Hu Cheng tiba-tiba pulang kerja. Kenapa kamu tidak masuk membantu ibu memasak? Ibu bilang ia tidak membutuhkan bantuanmu. Ya lihatlah nak, ia memang ditakdirkan untuk bekerja. Tatapan tajam Hu Cheng langsung membuat ayahnya patuh dan diam. Setiap hari ia memperlakukan istrinya seperti pembantu. Sepanjang hari bahkan waktu untuk pergi ke toilet pun tidak ada. Tapi tentang hal ini Ning Yu juga tidak nyaman mengatakan apa-apa. Jadi ia berencana untuk menjemput ibunya untuk tinggal di sini beberapa hari. Dengan begitu di depan orang luar mungkin akan sedikit lebih mereda. Tak disangka keesokan harinya, ketika Ning Yu menjemput ibunya ke rumah, ibu mertuanya baru sempat menuangkan segelas air untuk besannya, ia sudah langsung ditarik oleh suaminya ke dalam kamar. Untuk apa kamu menuangkan teh untuknya? Kamu pelayannya? Sungguh, mereka baru saja tinggal di rumah anak laki-laki mereka beberapa hari, menantu perempuan sudah langsung menjemput ibu kandungnya untuk tinggal bersama. Hal ini membuat ayah mertua tiba-tiba merasa sangat aneh. Ia menduga apakah Ning Yu dan suaminya ingin mengusir mereka berdua pulang kampung. Sudah membenci kita, ingin mengusir kita. Cheng Zi tidak akan. Saya juga merasa Cheng Zi tidak akan seperti itu. Mungkinkah Dui Wei? Malamnya, setelah seluruh keluarga mereka makan malam bersama, Ning Yu memperhatikan ibu mertuanya masih mencuci piring dengan tangan. Lalu ia mendekat dan mengingatkan ibu mertuanya, ia bisa menggunakan mesin pencuci piring pintar di rumah mereka. Tak disangka ibu mertuanya mendengar itu, malah semakin mempercepat cucian piringnya. Ning Yu mengira mungkin ibu mertuanya telah salah memahami maksudnya. Namun ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya tidak ingin terlihat malas. Tampaknya konsep tradisional yang usang ini telah benar-benar mendarah daging dalam diri mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Mencuci piring? Perilaku ayah mertua ini membuat semua orang merasa sangat tidak puas. Beberapa saat kemudian, Ning Yu mendiskusikan hal ini dengan ibunya. Orang yang malang pasti ada cacatnya. Kenapa dia tidak bisa melawan? Tidak bisa membantahnya? Ibu juga tidak bisa bicara begitu. Jika itu ibu, setelah bertahun-tahun ditindas seperti itu, sama seperti katak yang direbus dalam air hangat. Jika terus-menerus direbus dalam air panas seperti itu, siapa yang bisa bertahan selamanya? Kamu tidak benar, Ibu Ning Yu bersyukur kepada Tuhan. Untungnya putra dan cucunya tidak mewarisi sifat seperti itu. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Ning Yu dan suaminya sedang dalam krisis hubungan. Dalam episode terbaru serial Battle with Mariage, Hu Cheng setelah kembali ke keluarganya, ia sering teringat akan selingkuhannya Tian Shuzi. Lihat apa? Salah orang. Saya kira itu rekan kerja saya yang dulu. Meskipun suami istri itu kembali tidur seranjang, namun dalam hati Ning Yu selalu ada keraguan. Ia melihat suaminya dan putranya bermain di taman, pemandangan ini terasa sangat akrab. Tapi apakah hubungan mereka yang retak masih bisa kembali normal? Ia mengira setelah kondisi putranya membaik, Ning Yu akan mengajukan cerai kepada suaminya. Namun ia sama sekali tidak menyangka ia tidak punya kesempatan. Malam itu, Ning Yu tiba-tiba menerima kabar Hu Cheng mengalami kecelakaan mobil. Setelah tiba di rumah sakit, ia langsung menyaksikan adegan dokter sedang memberikan pertolongan pertama kepadanya. Ia ingin menerobos masuk untuk melihat kondisi Hu Cheng saat ini. Namun ia dihalangi oleh para dokter dan perawat. Ia hanya bisa menunggu di luar pintu dengan cemas tidak tahu harus berbuat apa. Istriku, ini aku di sini. Hu Cheng tiba-tiba berlari dan memeluk erat Ning Yu. Pada saat ini ia tiba-tiba merasa bahwa di hadapan hidup dan mati, hal-hal lain tidaklah penting. Ning Yu memeluk erat suaminya dan menangis terseduh-seduh. Setelah kejadian itu, Ning Yu mengungkapkan pikirannya kepada Hu Cheng. Sepanjang hari khawatir tentang untung dan rugi, membuatnya tidak tahu mana yang nyata. Tanpa mengetahui bahwa semua ilusi itu adalah hasil rekayasa Hu Cheng sendiri. Itu adalah untuk mendapatkan simpati istrinya. Ia mengatakan
mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Pada saat yang sama ia juga menceritakan kepada Ningyu tentang pengalaman tragisnya bertahun-tahun yang lalu. Ia mengalami masa kuliah yang tidak menyenangkan dan pernikahan yang gagal. Sebenarnya, ia selalu hidup di bawah tekanan yang sangat besar. Hingga ia bertemu denganmu, Hu Cheng berpura-pura sangat menyedihkan dan lemah di depan Ningyu. Ia berjanji padanya akan berusaha mengubah dirinya. Berharap Ningyu bisa sekali lagi menerimanya. Bahkan jika ia melakukan ribuan kesalahan, namun hati yang ia miliki untuk pihak lain tidak pernah berubah. Keesokan harinya, Hu Cheng datang menjemput Ningyu pulang kerja lebih awal. Pagi tadi saat aku melihatmu keluar memakai sepatu ini, aku langsung tahu akan ada masalah. Terakhir kali kamu memakai sepatu ini kakimu sampai lecet. Kamu bahkan tidak ingat itu, tapi kamu masih mengingatnya dengan jelas. Hu Cheng tahu betul bahwa sepatu ini akan membuat kakinya sakit saat dipakai. Namun ia tidak hanya mengingatkannya, tetapi setelah itu ia bahkan berpura-pura menjadi suami yang baik. Ia duduk dan dengan hati-hati membantu Ningyu menempelkan plester di tumit kakinya. Tindakan ini sangat menyentuhnya. Ningyu berpikir bahwa luka di antara mereka berdua akan berangsur-angsur sembuh. Hu Cheng tidak hanya pulang untuk bermain dengan putranya, tetapi ia bahkan sesekali mengunjungi ibu Ningyu. Masih pemandangan yang sama akrabnya, masih orang-orang yang sama dikenalnya. Pemandangan indah dalam ingatan masa lalu seolah-olah sepenuhnya cocok dengan kenyataan. Tapi benarkah kita masih bisa kembali seperti dulu? Hu Cheng membawa putra dan istrinya berbelanja. Ia tidak lagi memaksa Ningyu mengenakan gaun Cheongsam, tetapi membiarkannya bebas memilih pakaian yang ia sukai. Namun, Hu Cheng masih diam-diam menyelidiki pria misterius di pesta hari itu. Tapi ia tiba-tiba mengetahui dari asistennya bahwa orang itu sama sekali tidak ada dalam daftar tamu pesta. Terlebih lagi, ia juga berasal dari firma hukum pernikahan. Hal ini membuat Hu Cheng tanpa sadar memikirkan sesuatu. Ia langsung diam-diam mengikuti istrinya dan menemukan Ningyu telah pergi ke depan sebuah firma hukum. Lalu ia langsung menelepon untuk menanyakan ia ada di mana. Kamu di mana, Home? Aku sudah pulang kerja, bersiap menjemput Ziwan. Hu Cheng berbohong bahwa ia sekalian menjemputnya. Itu adalah untuk melihat bagaimana Ningyu akan berbohong padanya. Kita masih bisa kembali seperti dulu, aku juga berharap begitu. Sampai jumpa di rumah. Pria itu tanpa sengaja menemukan istrinya telah menyuruh orang untuk mengawasinya. Terlebih lagi, orang itu adalah seorang pengacara yang secara khusus menangani kasus perceraian. Hal ini membuat Hu Cheng tidak bisa tenang. Oleh karena itu, dia segera mengirim orang untuk mengikuti istrinya untuk melihat kemana dia pergi. Hu Cheng memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menelepon Ningyu tanpa diduga dia harus melihat istrinya berbohong dengan mata kepala sendiri. Dia berharap kita masih bisa kembali seperti dulu dan kamu juga berharap begitu. Kalau begitu baguslah. Sejak Hu Cheng ketahuan oleh istrinya, dia selalu berharap bisa kembali baik-baik saja dengan istrinya seperti semula. Namun tak disangka, Ningyu diam-diam merencanakan perceraian. Kebencian yang kuat tiba-tiba melonjak di hati Hu Cheng. Keesokan harinya ketika Ningyu sedang bekerja, Qin Shan tiba-tiba ditangkap oleh tim investigasi. Direktur Qin masih dalam interogasi, tidak akan selesai dalam waktu singkat. Interogasi, apa yang mereka selidiki, itu adalah masalah yang terakhir kali. Ah, tidak apa-apa, itu hanya percakapan sederhana. Ningyu merasa sangat bingung untuk sesaat. Akhir-akhir ini, perusahaan Zongzi masih melakukan pekerjaan anti korupsi internal, dan tim mereka terpaksa melakukan tugas ini. Pada awalnya, Qin Shan telah menyerahkan proyek ini kepada Ningyu untuk ditangani, tetapi sekarang tiba-tiba terlibat dalam masalah ini. Mulai hari ini, mohon laporkan semua pekerjaan Departemen Hukum langsung kepada saya. Saya juga sangat berharap bahwa di masa mendatang, kita bisa bekerja sama dengan senang hati. Ternyata saat Qin Shan meninjau kontrak, dia sudah lama menemukan masalah dalam kontrak dengan perusahaan teknologi Miaofeng milik Hu Cheng. Hu Cheng selalu melakukan transaksi rahasia dengan Direktur Departemen Pembelian, sehingga menyebabkan Zongzi Group selalu menggunakan produk perusahaan mereka selama bertahun-tahun. Namun Qin Shan menghargai bahwa dia adalah suami Ningyu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang tidak dia serahkan adalah kontrak dengan perusahaan Miaofeng. Selain itu, dia selalu ragu apakah akan mengungkapkan masalah ini atau tidak, tetapi yang tidak dia duga adalah Hu Cheng secara terang-terangan berbalik dan menuduh Zongzi. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi Direktur Qin dan akhirnya agar perusahaan segera memecat Nin Duet. Hu Cheng telah menemukan banyak pihak lain untuk menerima pengiriman berikutnya dari perusahaannya, jadi pada dasarnya tidak perlu melanjutkan kerjasama dengan Zongzi Group. Daripada menunggu semuanya terungkap, lebih baik mencari cara untuk meminimalkan kerugian dan mengambil inisiatif.
Saat ini Ning Yu masih disembunyikan oleh suaminya dan tidak tahu apa-apa. Dia masih berharap bisa kembali baik-baik saja dengannya seperti semula. Sekarang tampaknya hubungan yang retak itu mungkin tidak akan bisa dimaafkan lagi. Pria itu memiliki segalanya di tangannya, tetapi bahkan keponakannya sendiri pun tidak diampuni. Mendengar lawan bicara menceritakan riwayat perusahaan sebelumnya, api kemarahan tiba-tiba membara di hati Hu Cheng. Hanya dengan tatapan matanya, pemuda itu ketakutan sampai bicaranya tidak lagi lancar. Bukankah pekerjaanmu di Jinda sangat bagus? Kenapa datang ke Miao Feng? Kakek dan ayah saya mengatakan untuk datang ke sini membantu paman. Saya akan membantu paman sebagai balasan. Menghadapi tekanan yang diciptakan oleh Hu Cheng, Hu Zibo sangat ketakutan sehingga dia berbicara semakin tidak jelas, berbohong bahwa dia pasti akan belajar dengan giat agar nanti bisa membantu putra Hu Cheng. Namun pembicara tidak sengaja, pendengar memperhatikan, Hu Cheng berdiri dan berjalan di depan keponakannya. Tunggu paman keluar lalu bantu Ziwan, kamu tidak bermaksud begitu. Hu Cheng selalu waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak mengizinkan istrinya datang ke perusahaan. Menghadapi pengaturan ayahnya, Hu Cheng berniat menyelesaikan masalah ini dengan asal-asalan. Dia berencana menempatkan Hu Zibo pada pekerjaan tingkat rendah. Melihat pihak lain tampak tidak rela, Hu Cheng pun memulai serangkaian kritik dan didikan. Setiap karyawan perusahaan paman harus berusaha keras. Paman tidak ingin semua orang merasa bahwa pemimpin mereka adalah orang yang mementingkan kerabat dalam keluarga. Menyalahgunakan kekuasaan, itu tidak akan adil bagi mereka. Hu Zibo segera mengangguk, mengatakan bahwa dia akan mengingat hal-hal ini dalam hati, dan di perusahaan nanti jangan panggil saya paman. Ya, Direktur Hu Cheng hanya ingin memperingatkan keponakannya, memberitahu pihak lain bahwa di perusahaan tidak ada yang namanya hubungan keluarga. Hanya ada atasan dan bawahan. Dalam hidup, kejutan dan emosi yang menyertainya sering terjadi. Saat ini Suka tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, begitu melihat langsung mengenali, orang ini adalah keponakan Hu Cheng yang baru datang ke perusahaan. Saat itu dia tidak henti-hentinya memuji ketampanan Hu Zibo. Hu Cheng telah langsung menugaskannya untuk menjadi asisten Suka. Yo Wei melihat bahwa Hu Zibo tampaknya tidak rela, jadi dia dengan tegas menghibur dan menenangkan pihak lain. Pertama, Anda ikut saya, kita akan mengerjakan beberapa proyek bersama, biarkan paman Anda melihat kemampuan kita. Pasti, bagus, bagus. Setelah itu, Hu Zibo mendengar rekan-rekan barunya membicarakannya. Dia tidak punya energi lagi untuk menjelaskan gosip yang tidak benar itu. Malam itu, ketika Hu Cheng bersiap pulang kerja, tepat pada saat itu dia melihat Hu Zibo masih lembur sendirian. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan senyum licik. Hubungan antara Hu Cheng dan istrinya, Ning Yu, baru saja membaik. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Ning Yu dan atasannya, Qin Shan, pergi bersama ke kantor pusat untuk menghadiri rapat. Setelah itu, Qin Shan memperkenalkan Ning Yu kepada semua orang. Namun, saat mereka berdua hendak pergi, percakapan mereka berdua membuat kepala departemen terkejut. Xiao Xin, tolong pegang sebentar untukku. Direktur Xin, pengacara Ning juga sangat murah hati ya. Saat ini, Ning Yu baru sempat bereaksi. Untungnya, Qin Shan sempat menjelaskan bahwa hubungan antara mereka berdua cukup dekat sehingga dia memanggilnya begitu. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya, tas saya. Bertahun-tahun yang lalu Qin Shan pernah menjadi bawahan Ning Yu. Oleh karena itu, terkadang dia terbiasa memanggilnya Xiao Xin. Keduanya duduk di mobil dan berbicara dengan sangat gembira. Tampaknya di hadapan Qin Shan, Ning Yu baru bisa menjadi dirinya sendiri. Entah reaksi kimia apa yang akan mereka ciptakan. Pria ini diam-diam mengikuti istrinya di siang hari. Di malam hari, saat istrinya sudah tidur pulas, dia diam-diam memeriksa ponselnya untuk menyelidiki. Hu Cheng menelusuri riwayat obrolan Ning Yu baru-baru ini, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa merugikannya. Tapi jelas itu tidak mungkin seperti itu. Jika Ning Yu diam-diam mencari pengacara di belakangnya, tentu ada konspirasi di dalamnya yang tidak dia ketahui. Lalu Hu Cheng memasang perangkat lunak di ponsel istrinya. Ning Yu terbangun dengan linglung di tengah jalan, melihat ponselnya masih tergeletak di meja. Perangkat lunak sudah diunduh, selanjutnya harus bagaimana? Direktur Hu, buka saja perangkat lunaknya. Di dalamnya ada kartu memori USB pemulihan data ponsel. Anda tekan itu, mulai pindai. Hu Cheng mengikuti langkah-langkah itu, menggunakan komputer untuk mengendalikan ponsel istrinya. Tak disangka, dia melihat
melihat foto-foto pertemuannya dengan Tian Shuzi. Benar saja, Ning Yu selalu menyelidiki masalah ini. Namun yang membuat Hu Cheng lebih marah adalah Ning Yu tidak memberitahunya tentang hal ini. Sebaliknya, dia diam-diam mengendalikan semuanya, membuatnya menjadi orang bodoh. Adegan beberapa hari terakhir tiba-tiba muncul di depan mata Hu Cheng. Tampaknya pada hari itu ketika dia mengajak Hu Cheng bertemu Tian Shuzi, Ning Yu sudah tahu segalanya. Hu Cheng sangat marah sampai menggertakkan giginya, bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Ning Yu tidak bisa hidup dengan tenang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ning Yu sudah lama memaafkan semua yang Hu Cheng lakukan padanya. Apalagi, tak disangka pertemuan terakhir mereka berdua justru membuat Hu Cheng salah paham bahwa Ning Yu diam-diam menyelidikinya. Keesokan harinya, setelah Hu Cheng pulang kerja, dia hanya melihat orang tuanya di ruang tamu. Dia segera bertanya kepada ayahnya kemana Ning Yu pergi. Ibu dan anak itu ada di kamar itu, berbisik-bisik sejak tadi. Ayah samar-samar mendengar, sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap seseorang. Hanya satu kalimat santai dari ayahnya, membuat seseorang yang sensitif seperti Hu Cheng ekspresinya langsung menjadi serius. Dia berdiri di luar pintu melihat pemandangan mereka bertiga sedang bersenang-senang, sama sekali tidak ada niat untuk masuk ke dalam kamar. Jika bukan karena Ibu Ning Yu melihatnya, tidak tahu berapa lama Hu Cheng akan berdiri di sana. Hu Cheng masuk ke kamar memanggil mereka bertiga untuk makan, tetapi Ibu Ning Yu berkata dia tidak lapar, menyuruh mereka bertiga cepat keluar makan. Tapi Hu Cheng sudah punya rencana dalam hatinya, memaksa ibu mertuanya keluar ke ruang tamu untuk makan. Ibu, selama bertahun-tahun ini, saya selalu memperlakukan ibu seperti ibu kandung saya. Ibu bilang, saat kita makan, malah mengurung orang tua di kamar, itu ada apa? Iya tidak apa-apa, saya sendiri tidak lapar. Selama semua orang makan, Hu Cheng selalu menunjukkan ekspresi sombong dan kesal, lalu mencari topik pembicaraan dengan ibu mertuanya. Awalnya Ibu Ning Yu belum menyadari apa-apa, mengira itu hanya perhatian biasa. Tak disangka, begitu Ning Yu masuk kamar untuk menerima telepon, Hu Cheng langsung melancarkan serangan gila-gilaan. Apakah yang dikatakan Yu itu benar, Bu? Ibu selalu memuji saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih apa? Kita kan keluarga. Nanti jika Ibu ingin memuji saya, sebaiknya puji di depan saya, agar saya semakin termotivasi. Orang tua Hu Cheng yang datang dari desa tidak bisa memahami apa maksud perkataannya itu. Ibu Ning Yu mengerti maksud tersembunyi dalam perkataan Hu Cheng. Haruskah aku memuji di depan Yu juga, Bu? Bolehkah? Ibu Ning Yu tersenyum canggung. Kata-kata yang tidak enak hanya bisa disimpan di dalam hati. Hu Cheng mengira setelah Tian Shuzi pergi, dia akan bisa melupakannya secara bertahap. Tak disangka, hari ini saat mengantar investor bermain golf, Tian Shuzi tiba-tiba muncul di tempat ini. Perkenalkan kepada Anda, Hu Cheng dari perusahaan teknologi Miaofeng, Direktur Hu. Ini teman saya, Tian Shuzi. Keduanya saling pandang, hati Hu Cheng kembali bergejolak. Ternyata, orang yang melaporkan Qin Shan atas korupsi dan suap sama sekali bukan Hu Cheng. Saya ingin melaporkan Qin Shan karena menyalahgunakan kekuasaan, mengumpulkan aset ilegal, dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sejak dibuang tanpa belas kasihan oleh Hu Cheng, Tian Shuzi bertekad untuk merencanakan balas dendam terhadap Hu Cheng dan istrinya, Ning Yu. Lalu, dia diam-diam menarik rekan kerja Ning Yu untuk mencuri dokumen rahasia Departemen Hukum. Setelah melihat-lihat berkas dokumen Departemen Hukum, Tian Shuzi secara tidak sengaja menemukan bahwa dalam proyek kerjasama antara Hu Cheng dan Zongxi Group, ada masalah keuangan yang serius. Dia tahu bahwa Hu Cheng dan Direktur Departemen Pembelian pasti memiliki kesepakatan rahasia. Lalu dia bertekad pergi ke Zongxi Group untuk melaporkan kejadian itu secara langsung. Dengan begitu, tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi Hu Cheng, tetapi juga melibatkan Departemen Hukum tempat Ning Yu bekerja. Rencana muluk-muluk Tian Shuzi bisa dikatakan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Wang tidak menyangka bahwa Hu Cheng sudah lebih dulu mengatur untuk menemukan beberapa mitra kerja sama baru. Dia telah menggunakan uangnya sendiri untuk menutupi kerugian perusahaan ini. Sedangkan Direktur Departemen Pembelian Zongxi masih hidup atau sudah hilang, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Namun Qin Shan menghadapi masalah besar. Setelah departemen lain mendengar bahwa dia dibawa pergi oleh tim investigasi, sejumlah besar surat pengaduan dengan cepat dikirim. Baru-baru ini kinerja perusahaan secara keseluruhan telah menurun karena untuk menghindari tanggung jawab, berbagai departemen telah membebankan semua tanggung jawab kepada Departemen Hukum. Bahkan General Manager perusahaan yang baru menjabat, Direktur Luo,
telah ikut campur dalam masalah ini. Mulai sekarang, semua perjanjian perusahaan wajib mengikuti contoh kontrak baru. Departemen Hukum tidak boleh menyinggung siapapun. Lalu apakah itu masih Departemen Hukum? Anda jangan hanya melihat bagaimana departemen lain biasanya memperlakukan Anda dengan sopan. Sebenarnya tidak mungkin tahu apa yang akan mereka katakan tentang Anda di belakang. Tidak juga sampai begitu. Apa? Bicara lebih keras sedikit. Jika Anda tidak bicara, dengarkan saya. Hal ini telah menyebabkan efisiensi kerja tim mereka menurun drastis. Tidak hanya itu, departemen lain juga terus-menerus mendatangi Ning Yu untuk membuat masalah. Direktur Feng, Anda baru saja menjabat, belum duduk dengan tenang, sudah kehilangan proyek sebesar itu. Bagaimana bisa menjelaskan kepada atasan? Anda harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Secara kebetulan, kami menemukan departemen hukum kami yang sedang diselidiki sebagai kambing hitam. Tapi tuduhan ini kami tidak terima. Direktur Qin, perkataan Anda ini sepertinya terlalu berat. Sebenarnya akhir-akhir ini saya sedikit khawatir. Yang disebut orang baik sering diintimidasi itu seperti ini. Tak disangka Ning Yu baru saja menjadi karyawan tetap sudah mengalami hal ini. Tak disangka di sisi lain, saat Hu Cheng sedang membicarakan kerjasama dengan direktur pembelian yang baru, pihak lain tiba-tiba mengajak Tian Shuzi datang ke lapangan golf bersama mereka. Hal ini membuat Hu Cheng terdiam kaku untuk sesaat. Tak disangka, orang ini benar-benar seperti setan yang terus menempel kemanapun dia pergi. Hu Cheng semakin lelah bermain. Begitu pulang kerja, dia menemukan ayahnya telah membawa semua bibi dan paman dari desa ke rumah. Hu Cheng yang tidak tahu apa-apa langsung merasa sangat marah. Lalu dia segera memanggil ayahnya ke kamar. Tenang saja, setelah makan kita akan segera menyuruh mereka pergi. Ini juga untuk menghindari mereka pulang lalu jadi bahan omongan. Biarkan sopirmu tetap di sini. Oh, ya, apakah masalah Ibu Zibo pergi ke rumah sakit sudah diatur? Hu Cheng baru saja mengatur pekerjaan untuk keponakannya, Hu Zibo. Ayahnya sudah menyuruhnya mengatur rumah sakit untuk bibinya. Urusan keluarga ini memang tidak ada habisnya, karena ayah Hu Cheng telah membual kepada kerabatnya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan setuju. Meskipun hal-hal ini baginya bukanlah masalah besar, tapi Hu Cheng hanya tidak suka perasaan terikat oleh kerabat seperti ini. Awalnya ketika dia merintis bisnis, dia mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Berdasarkan apa orang-orang ini bisa duduk dia menikmati seperti itu. Sesaat kemudian, saat para sesepuh sedang makan, ayah Hu Cheng begitu duduk langsung mulai berbicara sembarangan. Aturan keluarga Hu kita adalah wanita harus dididik dengan baik. Kalimat sebelumnya bukan berarti dia meremehkan Cheng Zi, melainkan Cheng Zi yang meremehkannya. Dia baru saja membual kepada kerabatnya tentang status keluarganya. Dia juga mengungkapkan tentang kegagalan pernikahan pertama putranya. Lalu Hu Cheng tidak bisa mendengarkan lagi. Dia pun pergi dan mengucapkan kata-kata dingin. Jika ayah tidak terbiasa makan di sini, ayah bisa makan di luar. Dengan begitu ayah bisa makan lebih nyaman. Keesokan harinya, saat Hu Cheng sedang membahas kerjasama dengan klien, dia secara tidak sengaja menemukan Hu Zibo mengenakan setelan jas baru muncul di meja makan mereka. Ternyata Yo Wei menemukan bahwa Hu Zibo sangat rajin akhir-akhir ini, jadi dia ingin membawanya keluar untuk bertemu dan belajar dari orang lain. Tak disangka Hu Cheng tidak puas, apa yang telah dia lakukan begitu hebat, sampai kau mengangkatnya setinggi langit seperti itu. Saat itu saya mengatur Zibo datang ke tempat Anda, justru agar Anda mendidiknya dengan baik, bukan untuk Anda setiap hari menyanjungnya. Anda melakukan itu hanya akan merugikan Zibo. Anda tahu, semakin Yo Wei membela Zibo, Hu Cheng semakin merasa bahwa keponakannya ini hanya pintar berpura-pura. Hari ini, pada dasarnya kamu tidak pantas duduk di sini, kamu tahu, dan membeli sendiri baju baru. Berapa biayanya? Ibumu sekarang di rumah sakit menunggu operasi. Dan kamu masih punya uang untuk membeli pakaian untuk dirimu sendiri. Meskipun Hu Cheng juga pernah melihat usaha Hu Zibo, dia tetap merasa hal ini sama sekali tidak sebanding dengan kesulitan yang dihadapinya saat baru merintis usaha. Karena masalah yang ayahnya timbulkan kemarin, Hu Cheng benar-benar lelah dengan situasi terikat keluarga. Saya dan Su bersama-sama melalui banyak kesulitan dan latihan keras. Kami semua berasal dari tempat termiskin dan kelaparan sehingga bisa sampai hari ini. Kami harus menanggung begitu banyak kesengsaraan, baru kami bisa berdiri di sini. Siapa yang bisa kami andalkan? Hah, apakah kami punya siapa untuk diandalkan? Kekuatan keluarga itu ilegal, tahu tidak? Aku sudah menahanmu berhari-hari, kau keterlaluan. Ayah Hu Cheng setiap hari memperlakukan istrinya seperti pembantu di rumah, tapi tak disangka hari ini dia berani menyentuhnya. Wanita itu tidak bisa lagi menahan perilaku keterlaluan pria itu, segera maju untuk menuntut keadilan. Tetapi ketika Ning Yu menanyakan penyebab semua itu kepada ibu mertuanya,
istrinya, dia terlalu takut untuk berbicara dengan lancar. Hari ini anak dan ibu di sini, kami bisa membantu ibu. Melihat istrinya ketakutan dan tidak bisa berkata-kata, ayah Hu Cheng sekali lagi menjadi sombong. Dia menyarankan ibu Ningyu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, lalu mulai berbicara dengan kasar. Dia sendiri tidak punya rumah, temperamennya juga buruk seperti itu. Pasti suamimu mati kesal, ya kan? Ayah, diam. Satu kalimat dari ayah mertua langsung membuat kedua ibu dan anak Ningyu marah. Ibu Ningyu hampir pingsan karena kesal dibuatnya. Tapi tepat pada saat ini, Hu Cheng buru-buru pulang dari kantor. Dia segera memanggil ayahnya ke ruang kerja untuk memberinya pelajaran. Sudah berapa kali saya bilang kepada ayah, perlakukan ibu dengan baik. Apakah ada sekali saja ayah mendengarkan? Kakek saya juga memperlakukan nenek saya seperti itu. Ayah Hu Cheng justru memberi ceramah balik kepada Hu Cheng. Dia selalu merasa posisi putranya dalam keluarga terlalu lemah, sama sekali tidak mewarisi tradisi klan Hu mereka. Ayah Hu Cheng melihat situasi seperti itu dan berniat untuk meminta maaf kepada besannya. Tak disangka dia dihentikan oleh Hu Cheng. Ayah tidak perlu peduli lagi. Keesokan harinya, setelah Ningyu pulang ke rumah, dia terkejut menemukan ibunya sedang berkemas. Ibunya berkata bahwa dia sama sekali tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga orang lain, tetapi berada di rumah dan mendengar orang lain merundung yang lebih lemah benar-benar sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, lebih baik kembali ke tempat asalnya untuk mendapatkan kedamaian. Ningyu berencana membawa ibunya untuk tinggal di sini agar lebih mudah merawatnya. Namun melihat situasi saat ini, panti jompo masih lebih cocok. Namun tak disangka, keesokan harinya, saat Ningyu membantu ibunya mengurus administrasi di meja resepsionis, dia secara tidak sengaja menemukan ada seseorang yang telah membayarkan biaya panti jompo 1 tahun di muka. Pagi ini Tuan Hu sempat mampir ke sini, biaya kamar sudah lunas. Pagi ini, betul, Ningyu tak menyangka, suaminya tidak hanya tahu bahwa sore ini ibunya akan kembali ke panti jompo, tetapi juga menandatangani kontrak 1 tahun atas namanya. Mungkinkah keinginan ibunya yang tiba-tiba untuk kembali ke panti jompo ada hubungannya dengan Hu Cheng? Indra keenamnya dengan kuat mengatakan kepadanya bahwa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Namun malam ini setelah pulang kerja, Ningyu menemukan bahwa ibu mertuanya jelas telah belajar menggunakan mesin pencuci piring otomatis tetapi membiarkannya tidak terpakai dan terus-menerus menangis di samping wastafel. Dia mengira ibu mertuanya mungkin sekali lagi diperlakukan tidak adil. Tak disangka, tepat saat Ningyu hendak menanyakan semuanya dengan jelas, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Ningyu tiba-tiba terbangun dari mimpi, keringat sudah membasahi dahinya. Menunggu sampai dia perlahan-lahan sadar, dia tiba-tiba mendengar suara bising dari ruang tamu. Setelah dia keluar, dia melihat Hu Cheng belum menyuruh putranya tidur. Cepat tidur, besok harus sekolah. Bu, aku ingin bermain dengan kakek dan ayah sebentar lagi. Oke, pria keluarga Hu. Oke, ayo, bermain dengan ayah dan kakek sebentar lagi. Bersulang, ayo, kau pikir dirimu hebat, ya? Apakah istrimu pernah melihatmu seperti ini? Ada masalah lagi dengan hubunganmu dengan istrimu? Peringatan, jangan pernah sebut istriku lagi. Tian Shuzi yang ditinggalkan tanpa ampun oleh pria jahat itu, akhirnya melancarkan serangkaian balas dendam gila-gilaan. Dia tidak hanya ingin membuat Hu Cheng hancur, melainkan juga ingin membuat Ningyu yang sebelumnya memaksanya kehilangan pekerjaan. Tak disangka Ningyu sama sekali tidak tahu tentang ini, bahkan mengira Hu Cheng melakukan ini karena ingin mengurungnya. Ningyu menemui teman pengacaranya untuk meminta bantuan, tak disangka dia menemukan Hu Cheng suaminya diam-diam mengalihkan aset. Aku curiga Hu Cheng diam-diam mengalihkan aset. Tak disangka kepercayaan yang baru saja dibangun kembali di antara mereka. Belum lama ini, Hu Cheng sudah menunjukkan sifat aslinya lagi. Keduanya bersama-sama berunding bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tak disangka saat ini Hu Cheng langsung menerobos masuk kamar. Dalam perkataannya ada banyak maksud tersembunyi, sangat menekan pendengarnya. Ningyu melihat situasi tidak beres, lalu berbohong bahwa dia harus menjemput anaknya dan berdiri untuk pergi dari sana. Namun Hu Cheng langsung mengulurkan tangan menahannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jarang sekali ada kesempatan berkumpul dengan sahabatmu. Kita harus bersenang-senang, kan? Ningyu buru-buru menjelaskan bahwa dia datang ke sini hari ini untuk menanyakan tentang tunjangan pesangon. Namun setelah melihat Hu Cheng sama sekali tidak terkejut, itu membuktikan dugaannya. Ternyata Hu Cheng sudah lama berjanji bertemu dengan Direktur Chen. Dengan alasan istrinya terlalu lelah dengan pekerjaan untuk diam-diam membantunya mengundurkan diri. Bersama dengan dokumen yang diberikan Tian Shuzi, Direktur Chen juga sudah lama berpikir untuk menjatuhkan atasan Ningyu,
Qin Shan, Anda adalah seorang pengacara perceraian. Berapa banyak kebahagiaan keluarga yang akan Anda hancurkan dalam setahun? Apakah banyak orang membenci Anda? Anda harus sering berhati-hati saat keluar, jangan sampai dihukum oleh langit. Berapa banyak orang yang membenci saya, sebanyak itu pula orang yang akan berterima kasih kepada saya. Sedangkan saya tidak pernah percaya tahayul. Hu Cheng setelah selesai berbicara langsung berdiri dan mengajak Ning Yu pergi dari sana. Melihat tindakan Hu Cheng yang penuh tipu muslihat, Ning Duit sendiri benar-benar berkeringat dingin untuknya. Malam itu, Ning Duit duduk di kamar mandi menelepon temannya. Pihak lain menemukan bahwa Hu Cheng memiliki hubungan dekat dengan manajemen An Bing Company. Setelah Ning Duit mendengar itu, ekspresinya sangat terkejut. Dia pernah melihat nama ini saat melakukan penyelidikan internal di perusahaan. Agar bisa menyelidiki dengan jelas kemana Hu Cheng memindahkan asetnya, dia harus cepat-cepat mencari cara untuk kembali ke perusahaan. Aku hanya bisa bekerja sampai akhir bulan ini. Aku punya cara yang bisa membantumu tetap di Zhongxi. Begitu Ning Duit membuka pintu kamar mandi dan keluar, tiba-tiba menyadari Hu Cheng berdiri di luar menatapnya dengan tatapan tajam. Sudah selarut ini kamu masih menelepon siapa? Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, bukankah sudah tidak dikerjakan lagi? Kenapa masih begitu fokus? Keesokan harinya, Ning Duit menemui atasannya, Qin Shan, dan secara proaktif meminta untuk menandatangani kontrak outsourcing dengannya. Dengan begitu, dia masih bisa terus bekerja di sini. Meskipun pikiran mereka berdua sepenuhnya cocok, Qin Shan masih merasa sangat bersalah terhadap Ning Duit. Apakah kamu tahu apa arti kontrak outsourcing? Bekerja, menanggung kesalahan, jadi untuk gaji, kamu juga bisa sedikit mengurangi. Jelas bisa mencari perusahaan lain dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik, tetapi Ning Duit, karena ingin menyelidiki dirinya sendiri, dia memutuskan untuk tetap tinggal dengan menyedihkan. Qin Shan telah selesai menyusun kontrak outsourcing, tetapi Ning Duit telah mengubah klausul yang paling penting. Jika dia secara sukarela mengajukan pengunduran diri, maka pihak lain akan dapat menggunakan rumah sebagai jaminan. Kamu benar-benar ingin menandatanganinya seperti itu? Jika mungkin, saya berharap bisa segera menandatanganinya. Qin Shan mendengar dia berkata begitu dan merasa sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Ning Duit. Sekarang kamu punya rencana, kan? Tapi aku merasa rencana ini sangat berbahaya. Atau mungkin aku terlalu banyak berpikir? Anda terlalu banyak berpikir, Direktur Qin. Saat mengemudi, Ning Duit tidak sengaja menemukan bahwa suaminya, Hu Cheng, selalu menyuruh orang mengawasinya secara diam-diam. Ning Duit berencana untuk meluncurkan rencana rahasianya saat Hu Cheng sedang dalam perjalanan bisnis, tetapi tiba-tiba terhalang. Dia hanya bisa menggunakan metode lain. Ning Duit sengaja berjalan-jalan di sekitar pusat perbelanjaan, perlahan-lahan berjalan dari lantai 1 ke lantai 3. Akhirnya, dia bahkan sengaja masuk ke toko pakaian tidur. Melihat Ning Duit masuk ke ruang ganti, pengemudi Xiao Ma segera melaporkan situasinya kepada Hu Cheng. Begitu dia lengah untuk mengirim pesan, "Kok kamu di sini? Sedang memilih baju untuk pacar ya?" "Saya hanya jalan-jalan saja." Untuk mengelabui Xiao Ma, Ning Duit berbohong bahwa dia sedang memilih kado ulang tahun untuk ibu mertuanya. Kebetulan Hu Ziyuan belum dijemput sepulang sekolah. Xiao Ma tahu bahwa biasanya Tuan Hu paling menyayangi putranya di rumah. Jika sampai terlambat, dia tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Ning Duit memanfaatkan waktu yang tepat untuk bertemu dengan sahabat pengacara Monya. Beberapa hari ini, dia tidak bisa menemukan catatan apapun tentang pengalihan aset Hu Cheng. Mereka berdua sedang merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Tapi setelah Xiao Ma tiba di taman kanak-kanak, dia menemukan tempat itu sudah lama tutup. Untuk menyelesaikan tugas, dia hanya bisa melapor kepada bosnya. Hari ini, Ning Duit pergi ke pusat perbelanjaan. Hu Cheng yang sedang dalam perjalanan bisnis, menghadiri sebuah pesta. Kebetulan Tian Shuzi juga ada di sana. Pihak lain hanya tersenyum tipis. Hu Cheng mengira pihak lain sedang berbicara dengannya. Begitu Hu Cheng berdiri bersiap untuk mendekatinya, dia menyadari bahwa orang yang dipanggil Tian Shuzi adalah orang lain. Hu Cheng melihat pihak lain sedang mengikat dasi untuk pacar barunya. Seketika, rasa cemburu muncul di hatinya. Begitu Tian Shuzi masuk ke kamar mandi, Hu Cheng memanfaatkan kesempatan saat tidak ada orang untuk langsung mengepungnya. Dalam perkataannya, dia bahkan mengejek Tian Shuzi sebagai orang yang memelihara ayam kecil yang lemah. "Tuan Hu, Anda sudah banyak minum." Dia tahu tidak bahwa dulu saya pernah menjadi Tiu Tam yang merusak keluarga orang lain? Tian Shuzi sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Dia langsung maju dan mencengkeram kerah baju pihak lain untuk bertanya, apakah dia bertengkar lagi dengan istrinya? Mereka berdua saling tarik-menarik di kamar mandi. Hampir saja mereka melanjutkan hubungan lama mereka. Pada saat yang genting, Hu Ziyuan menelepon. Tetapi adegan tarik-menarik tadi diam-diam difoto oleh seseorang yang misterius.
Keesokan harinya, saat mereka berdua berada di podium untuk memutuskan kerjasama, investor tiba-tiba menerima foto adegan mesra mereka berdua. Tian Shuzi adalah perwakilan yang sangat cakap baginya saat ini. Terlebih lagi, mereka berdua juga berada dalam hubungan yang ambigu. Hu Cheng adalah mitra bisnis yang paling dia percayai. Hal ini membuat investor seketika merasa lebih tidak nyaman daripada makan kotoran. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah saya perlu melakukan itu? Selama masa-masa khusus ini, lebih baik semua orang menjaga jarak. Melihat tatapan Tian Shuzi, sepertinya memang bukan dia yang melakukannya. Jadi, siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini di belakang mereka? Keesokan harinya, Nin Duit langsung berterus terang dengan pengemudi Xiao Ma. Saat pihak lain tidak memperhatikan, dia langsung membuka pintu mobil. Dia tahu bahwa Xiao Ma hanya mengikuti perintah, jadi dia tidak menyalahkannya. Dia juga tidak mempersulit pihak lain agar lebih mudah meyakinkannya. Xiao Ma, aku tidak ingin mempersulitmu, tapi kamu harus melaporkan kepada Tuan Hu sesuai dengan apa yang aku katakan. Pemuda miskin itu, karena ingin mengejar direktur wanita perusahaan, saat mencari gedung dia bahkan membawa kulkas ke gunung. Ada apa di dalamnya? Coba lihat, ini adalah es semangka favoritmu. Hu Cheng telah mendengar bahwa atasannya sangat suka minum air es saat mendaki gunung. Jadi dia secara khusus membawa setengah potong es semangka. Ini saya bawakan untuk Lazong, kalian jangan makannya. Hu Cheng sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan dirinya di antara keramaian. Dengan begitu membuat semua orang melihatnya sebagai pria yang baik. Tapi Lazong langsung tahu tujuan sebenarnya. Namun dalam situasi yang sudah terlanjur ini, Hu Cheng juga enggan membuat semua orang kehilangan minat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerimanya di depan semua orang. Hingga beberapa tahun kemudian, saat Lazong mendaki gunung bersama temannya, dia masih teringat akan rencana Hu Cheng. Mikir apa? Tiba-tiba teringat seseorang. Seseorang yang sangat penting, tidak penting. Hanya seorang mantan karyawan perusahaan. Tipe orang yang sangat ingin naik jabatan, demi menjilat atasan siap melakukan apa saja. Lazong menceritakan kepada Mozong tentang lelucon Hu Cheng saat itu. Tak disangka, setelah Mozong mendengarnya, dia malah tertawa sambil tetap bermain ponsel. Karena, saat dia sedang berbicara dengan mitra bisnis barunya yang baru saja dikenalnya, pihak lain baru saja mengatakan akan membawakannya es semangka. Saya juga baru teringat seseorang, salah satu mitra bisnis saya baru-baru ini. Dia selalu ingin saya berinvestasi di perusahaannya. Saya tidak peduli padanya. Kemudian, dia mengetahui bahwa saya suka bermain game, jadi dia juga mengikuti apa yang saya suka, bermain game bersama saya. Selama 2 tahun berturut-turut, setiap hari bermain game dengan saya, tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang investasi. Jadi, apakah Anda sudah berinvestasi di perusahaannya? Sudah, wajib berinvestasi, sekarang sedang melalui kontrak. Mozong, orang semacam ini, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Tidak perlu berhati-hati, saya juga tidak berteman dengannya. Namun, yang tidak disangka oleh mereka berdua adalah, mereka berdua sedang menggambarkan orang yang sama, yaitu Hu Cheng. Hu Cheng menerima undangan dari Mozong untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi yang akan diadakan besok. Tetapi ketika dia masuk ke mobil, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang yang menjemputnya ternyata adalah Tian Shuzi yang telah dia buang tanpa belas kasihan. Awalnya mereka berdua sudah janji untuk mendaki gunung hari ini, tetapi Mozong tiba-tiba membatalkannya. Ekspresi Hu Cheng seketika menjadi sangat buruk, tetapi karena pihak lain adalah investor yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, oleh karena itu dia hanya bisa menelan amarahnya. Namun tak disangka, saat Tian Shuzi mengantarkannya ke hotel untuk check-in, Hu Cheng tidak sengaja menemukan bahwa mantan istrinya, Lan Hadin, ternyata berhubungan dengan Mozong. Suasana hati cemasnya yang semula langsung merosot ke titik terendah, tak disangka investasi Mozong ini begitu sulit didapatkan. Beberapa saat kemudian, Tian Shuzi mengantar Hu Cheng ke kamarnya. Saat dia menyerahkan kartu kamar, mereka berdua berdiri tertegun selama setengah menit. Akhirnya Tian Shuzi yang berinisiatif menutup pintu kamar. Keesokan harinya, saat Hu Cheng menandatangani pertemuan puncak investasi, dia dengan cermat mengamati, mencari nama mantan istrinya di daftar tamu, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi dia curiga mungkin kemarin dia salah melihat orang. Malam harinya, saat Hu Cheng sedang minum dengan klien, pandangannya sekali lagi tanpa sadar beralih ke Tian Shuzi yang tidak jauh darinya. Melihatnya sedang merapikan dasi pacar barunya, hati Hu Cheng hanya terasa sangat rumit. Maka, dia memanfaatkan saat Tian Shuzi pergi ke kamar mandi untuk diam-diam mengikutinya. Tuan Hu, Anda minum terlalu banyak kan? Apakah dia tahu bahwa dulu saya pernah menjadi pelakor yang merusak keluarga orang lain? Hu Cheng, ini Anda sedang cemburu. Kenapa? Hubungan dengan istri Anda ada masalah lagi? Saya peringatkan Anda, jangan sebut-sebut istri saya lagi. Ternyata tanpa saya,
hidup kalian berdua tetap tidak mudah ya. Apakah sudah saatnya bercerai? Duit, bukankah kamu dipecat? Setiap beberapa hari kamu tidak ada di rumah. Seandainya suatu hari Hu Cheng memecatmu, bagaimana menurutmu? Nin Duit tidak menyangka bahwa seluruh keluarga sudah tahu tentang pemecatannya. Ayah mertuanya menyarankan dia untuk memanfaatkan waktu ini di rumah untuk mengurus anak-anak, agar tidak membuat suaminya bad mood. Tapi pemecatan yang disebutkan ayah mertuanya sama sekali bukan tentang pekerjaan, melainkan mengacu pada posisinya di keluarga ini. Tak disangka, Nin Duit sama sekali tidak mau mendengar omong kosongnya. Maka tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik dan pergi ke kamar. Dia segera menelepon teman pengacaranya, bersiap menanyakan tentang suaminya yang diam-diam mengalihkan aset. Tak disangka, saat itu, ayah mertuanya sudah berdiri menempel di luar pintu untuk menguping pembicaraannya. Tapi tak disangka, setelah beberapa detik berdering di ujung sana, pihak lain tidak mengangkat telepon. Nin Duit bersiap masuk kamar mandi, tiba-tiba menemukan ayah mertuanya sedang menguping di luar. Ayah mau kembali ke kamar, tak disangka sampai sini tiba-tiba pusing. Jadi saya bersandar di sini sebentar saja, atau maukah kamu mengantar ayah ke rumah sakit untuk diperiksa? Melihat itu, Nin Duit segera mengirim pesan ke perusahaan layanan kebersihan. Dia harus menghukum ayah mertuanya yang jahat ini. Keesokan harinya, ayah mertuanya baru saja bangun tidur dan langsung memerintahkan istrinya untuk memanaskan makanan lagi. Tapi setelah dia sadar, tiba-tiba muncul orang asing di rumah mereka. Siapa kamu? Ah, siapa ya? Membuatku kaget. Kamu siapa? Anda siapa? Nin Duit menemukan layanan pembantu rumah tangga per jam untuk ayah mertuanya malam itu juga. Kemudian dia membawa ibu mertuanya ke pusat lansia untuk mengikuti kegiatan melukis. Hanya meninggalkan ayah mertuanya sendirian di rumah tanpa pekerjaan. Pak, jangan hanya duduk di sofa menonton TV terus, itu tidak baik untuk tubuh. Kalau terus-menerus begitu dalam waktu lama, kaki dan tangan juga akan mengalami degenerasi, nanti tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ayah mertuanya sangat marah, langsung memerintahkan gadis itu untuk menuangkan teh untuk. Tak disangka perusahaan mereka tidak menyediakan layanan itu. Buat sendiri, saya masih harus bekerja. Apa yang kamu katakan? Dalam kontrak sudah tertulis jelas, membuat teh dan menuangkan air bukan bagian dari layanan kami. Kata-kata gadis itu membuat Lao Song sangat marah, hingga tidak bisa berkata-kata. Jelas ini adalah orang yang disewa Ning Duit untuk melawannya. Dia langsung menelepon menantunya, tetapi Ning Duit sudah lebih dulu membawa ibu mertuanya keluar. Dengan tegas membuang orang tua yang kesepian dan jahat itu jauh-jauh. Nenek melukisnya indah sekali, Bu. Ibu melukisnya sangat indah. Nenek saya bilang, sejak muda dia sudah suka melukis. Sayang sekali setelah menikah, dia tidak pernah memegang kuas lagi. Hanya dengan menggunakan warna sudah bisa menunjukkan vitalitas yang begitu kuat. Sejak ibu mertuanya menikah dengan keluarga Hu, dia telah diperbudak oleh suaminya selama lebih dari 40 tahun. Jangankan memegang kuas, bahkan waktu untuk ke toilet pun tidak ada. Kini, dorongan dari cucu-cucu telah membuatnya kembali mendapatkan kepercayaan diri. Namun mereka semua tidak menyangka bahwa, setelah Lao Song mengetahui hal ini, dia langsung murka. Hu Cheng tidak ada di sini, kalian berdua mau memberontak, ya? Pengkhianat ini, ibu, ayo, duduk. Ibu tahu dalam hati, sebenarnya ayah tidak bisa hidup tanpa ibu. Sudah saatnya ayah menyadari itu, ya? Kalian menyewa berapa kamar, Tuan Hu? Antara saya dan pengacara Nin adalah rekan kerja. Kontak normal dalam pekerjaan sehari-hari. Hu Cheng, simpan sedikit harga dirimu. Kamu selalu tidak pernah memberiku rasa hormat. Pria ini hanya saat istrinya menelepon ketika dia sedang dalam perjalanan bisnis jauh. Tak disangka, dia tidak sengaja mendengar suara pria lain di kamar istrinya. Seketika tangan dan kakinya langsung berkeringat dingin, ekspresinya sangat jelek. Lalu dia langsung membatalkan jadwalnya, buru-buru pulang malam itu juga. Tapi keesokan paginya, dia memang menemukan istrinya diantar pulang oleh orang lain. Orang ini adalah atasan istrinya. Dengan demikian, Hu Cheng langsung mempertanyakan Nin Duit tentang hal ini. Tak disangka, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia malah bertanya pada Hu Cheng tentang foto tidak senonohnya kemarin. Tadi malam, saat Hu Cheng menghadiri konferensi puncak investasi, adegan kontak mesranya dengan Tian Shuzi difoto oleh orang lain. Untungnya Suge berhasil mengatasi masalah ini untuk Hu Cheng. Dengan begitu, investasi kali ini tidak akan terpengaruh. Apakah kamu yang melakukannya? Apakah saya perlu melakukan itu? Namun, tak disangka, foto itu akhirnya tetap sampai ke tangan Nin Duit. Dia tidak ingin berdebat lagi dengan Hu Cheng. Setelah meminta cuti beberapa hari dari Qinshan, Nin Duit bersiap untuk pergi dari tempat ini. Tak disangka saat itu, pengacara Mo, temannya, tiba-tiba menelepon. Melihat itu, Nin Duit segera kembali ke rumah,
buru-buru masuk ke kamar mandi. Setelah mengunci pintu, dia langsung mengirim informasi yang telah dia selidiki kepada pengacara Mo. Baru-baru ini, mereka menemukan bahwa Hu Cheng tiba-tiba menerima sejumlah besar uang. Oleh karena itu, Nin Duit mencurigai suaminya diam-diam mengalihkan aset. Namun yang tidak disangka adalah perusahaan Hu Cheng baru-baru ini mengalami krisis keuangan. Dia hanya menggunakan uangnya sendiri untuk menutupi lubang keuangan itu. Suge telah menyarankan Hu Cheng untuk membicarakan hal ini dengan Nin Duit. Namun, dia bersikeras untuk tidak mengatakannya karena tidak ingin istrinya khawatir. Oleh karena itu, beberapa hari ini Nin Duit masih menyelidiki jejak uang ini. Namun keesokan harinya, saat Hu Cheng sedang bekerja, orang yang dia kirim untuk memata-matai istrinya telah dipecat. Nona Duit mengatakan bahwa jika nanti ingin tahu dia mau pergi kemana, tanyakan saja langsung padanya. Jangan menggunakan trik menguntit secara diam-diam lagi. Melihat itu, Hu Cheng hanya bisa mengakhiri semuanya di sini. Namun setelah dia berpikir sejenak, sebuah rencana lain muncul di benaknya. Maka Hu Cheng segera menelepon Hu Zibo. Ya, Tuan Hu, Zibo, kesampingkan pekerjaanmu yang sedang kamu kerjakan sekarang. Ada satu hal, hanya kamu yang bisa membantu saya. Setelah bercerai, dia mengejarku sampai habis. Dia menghalangiku di mana-mana, membuatku tidak bisa mendapatkan pekerjaan di industri. Aku terpaksa di rumah meneliti paten. Teknologi Miao Feng ditemukan seperti itu. Pria ini telah bercerai dengan mantan istrinya selama bertahun-tahun, tetapi tak disangka dia masih dikejar dan dihabisi oleh pihak lain. Lazong menemukan bahwa direktur pembelian perusahaan telah diam-diam berkolusi dengan perusahaan teknologi Miao Feng. Oleh karena itu, dia bertekad untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Perusahaan melakukan penyelidikan seperti itu juga demi mendapatkan kembali keadilan dan nama baik bagi Anda. Lazong telah meninjau banyak informasi tentang perusahaan teknologi Miao Feng. Dia menemukan bahwa sejak bekerja sama dengan perusahaannya, mereka dengan cepat mendapatkan pijakan yang kuat hanya dalam waktu 1 tahun yang singkat. Dengan kata lain, perusahaan teknologi Miao Feng bisa seperti sekarang ini memiliki hubungan mutlak dengan grup Zongxi mereka. Namun saat itu, teknologi Miao Feng masih merupakan perusahaan yang sangat kecil. Bagaimana mungkin Direktur Chen Bingzhang bisa tertarik pada produk mereka? Kalau begitu, pasti ada semacam hutang budi di antara mereka berdua. Oleh karena itu, Lazong segera memerintahkan Direktur Qin dari Departemen Hukum untuk membawa semua kontrak 2 tahun terakhir kepadanya. Namun tak disangka, saat Lan Hadin mencari aktivitas teknologi Miao Feng, dia tiba-tiba menemukan istri Hu Cheng saat ini adalah Nin Duit dari Departemen Hukum. Hal ini membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Tak heran sebelumnya Direktur Chen sengaja menentang Nin Duit di depannya. Setelah meminta cuti beberapa hari dari Qinshan, Nin Duit bersiap untuk pergi dari tempat ini. Tak disangka saat itu, pengacara Mo, temannya, tiba-tiba menelepon. Nin Duit melihat itu langsung kembali ke rumah, buru-buru masuk ke kamar mandi. Setelah mengunci pintu, dia langsung mengirim informasi yang telah dia selidiki kepada pengacara Mo. Baru-baru ini, mereka menemukan bahwa Hu Cheng tiba-tiba menerima sejumlah uang yang sangat besar. Oleh karena itu, Nin Duit mencurigai suaminya diam-diam mengalihkan aset. Namun yang tidak disangka adalah perusahaan Hu Cheng baru-baru ini sedang menghadapi krisis keuangan. Saya sudah menemukan mantan istri Hu Cheng. Siapa? Apakah kamu kenal? Nin Duit sama sekali tidak menyangka bahwa dulu Hu Cheng pernah mencari seorang wanita yang fokus sepenuhnya pada karirnya. Dia semakin tidak menyangka bahwa Hu Cheng bisa seperti sekarang ini, semua berkat guci emas pertama yang dia dapatkan dari Lazong. Besok saya akan secara resmi mengajukan gugatan cerai kepada Hu Cheng. Dia pasti tidak akan setuju. Setelah Nin Duit bertekad, dia akhirnya akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Dia menduga Hu Cheng pasti tidak akan setuju, jadi dia sudah menyiapkan surat gugatan. Namun tak disangka, malam harinya, saat dia bersiap menyerahkan perjanjian cerai kepada Hu Cheng, dia tidak sengaja menemukan bahwa dia sedang bersembunyi di ruang kerja sambil menangis. Kenapa kamu mengkhianatiku? Kamu bicara siapa? Dia adalah satu-satunya temanmu. Yo Wei, ternyata pagi ini ketika Hu Cheng berada di perusahaan, dia tiba-tiba menerima pemberitahuan. Suge tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri kepada Departemen SDM. Setelah Hu Cheng dengan marah mencari rumah baru Yo Wei, dia menemukan bahwa pihak lain sudah lama menghilang tanpa jejak. Sedang apa? Mencari orang. Kalau tidak ada orang, mau cari siapa? Hu Cheng sama sekali tidak mengerti. Kemarin, dia masih berbaik hati memberikan Suge sejumlah besar peralatan rumah tangga. Mengapa sekarang tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun? Hu Cheng tidak menyangka bahwa justru karena dia dengan sengaja memberikan peralatan rumah tangga, dia secara tidak sengaja merusak seluruh rencana renovasi awal pasangan itu. Hal ini telah menyentuh batas kesabaran Yo Wei. Setelah mendengar itu, Nin Duit hanya bisa diam-diam menarik kembali perjanjian cerai di tangannya.
berencana untuk mencari kesempatan lain yang lebih cocok untuk membicarakan hal ini nanti. Tak disangka keesokan harinya, saat Hu Cheng sedang sedih, dia tiba-tiba menerima telepon dari rekan bisnisnya. Kali ini apakah Anda tahu siapa yang diam-diam menyalahkan saya? Tanyakan saja pada istri kesayangan Anda. Setelah Hu Cheng mendengarnya, ekspresinya langsung menjadi buruk. Dia segera berlari seperti kuda lepas kendali ke lobi grup Zongzi. Tanpa basa-basi, dia langsung menyeret Nin Duit pulang. Emosi negatif yang terakumulasi selama waktu yang lama akhirnya meledak sepenuhnya saat ini. Nin Duit segera mengeluarkan perjanjian cerai yang telah dia siapkan sebelumnya. Tapi setelah Hu Cheng mengambilnya, dia bahkan tidak meliriknya dan langsung merobeknya. Dia memaksa istrinya untuk mengambil cuti dan tinggal di rumah besok. Paling tidak dia benci orang lain mengkhianatinya, terutama istrinya. Namun yang tidak disangka Hu Cheng adalah Nin Duit sengaja menandatangani perjanjian kompensasi saat berhenti bekerja yang tercantum dalam kontrak kerja, yaitu menggunakan rumah mereka saat ini sebagai jaminan. Jika Nin Duit tiba-tiba mengundurkan diri dari Zongzi tanpa alasan, maka mereka tidak hanya perlu memberikan kompensasi sejumlah besar uang kepada perusahaan, tetapi juga harus menjadikan rumah mereka saat ini sebagai jaminan. Setelah melihatnya, Hu Cheng segera menghubungi pengacara, bersiap untuk mediasi besok. Namun tak disangka, keesokan harinya ketika Hu Cheng membawa pengacaranya ke ruang rapat Zongzi, dia tiba-tiba melihat wanita yang telah membuatnya bermimpi buruk sepanjang hidupnya. Nin Duit akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang ahli memanipulasi mental. Tepat saat dia meminta sahabatnya, pengacara Mo, untuk mengajukan berkas ke pengadilan, tak disangka saat itu terjadi kecelakaan mobil. Hu Cheng, suaminya, mengancam Nin Duit dengan ibu kandung dan putranya. Maka dia berencana untuk membahayakan dirinya sendiri, memaksa Hu Cheng melakukan kejahatan di depan semua orang. Sebentar lagi saya akan membuatnya membayar perbuatannya. Pertama, Nin Duit menemui atasannya, Qin Shan, secara proaktif mengajukan pengunduran diri dan juga meminta perusahaan untuk melaporkannya. Setelah Qin Shan mendengarnya, ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Nin Duit harus melakukan itu. Direktur Qin, jika Anda ingin membantu saya, mohon laporkan saya. Setelah itu, Nin Duit menemui mantan istri Hu Cheng, La Zong. Meskipun tidak diketahui apa yang mereka bicarakan, Nin Duit sudah memiliki rencananya sendiri. Dia pasti akan membuat Hu Cheng membayar perbuatannya. Malam itu setelah Nin Duit pulang, dia langsung mengeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat yang sama, dia juga secara sukarela berbicara dengan suaminya tentang keinginan perusahaan untuk menuntutnya. Setelah Hu Cheng membaca kontrak, ekspresinya sangat terkejut. Dia memukul meja dengan marah dan menanyai istrinya mengapa seorang pengacara seperti dia mengambil perjanjian kompensasi dengan jumlah yang begitu besar, dan bahkan menggadaikan rumah mereka saat ini. Hu Cheng telah menyadari bahwa Ning Yu sengaja melakukannya. Dia segera berdiri untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan istrinya. Tidak apa-apa, sebenarnya masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku sudah memikirkan semuanya untukmu. Keesokan harinya, Hu Cheng segera membawa Ning Yu ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah kompensasi. Namun tak disangka mantan istrinya, Luo Yating, juga muncul di tempat ini. Hu Cheng sebenarnya sudah punya rencananya sendiri. Perusahaan kecil ini sama sekali tidak dia anggap. Baru setelah Luo Yating muncul, Hu Cheng tidak bisa lagi tenang. Baiklah, Luo Yating, jika kau berani, coba saja tuntut aku. Di antara kita sebelumnya, aku selalu menjadi penentu terakhir. Kau mengerti? Hu Cheng mencibir, langsung menarik Ning Yu dan segera pergi dari tempat itu. Tak disangka, dia bersikeras tidak mau pergi, bahkan berani melontarkan kata-kata makian tepat di depan Hu Cheng. Dia mengatakan bahwa mantan istri Hu Cheng adalah aibnya. Hal ini juga membuktikan kegagalan Hu Cheng yang tidak berguna. Dia dalam kemarahannya mendorong dengan sangat keras. Tak disangka, kaca di belakang tiba-tiba pecah. Ning Yu terluka di sekujur tubuhnya. Hu Cheng juga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia sangat menyesal, sebaliknya Luo Yating sangat senang. Jika saat itu dia tidak bercerai dari Hu Cheng, mungkin saat ini yang terbaring dalam genangan sirup itu adalah dia. Pernikahan yang baik akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Pernikahan yang gagal akan membuatmu semakin buruk. Ibu Ning Yu membuka pintu kamar dan masuk, melihat putrinya meringkuk di tempat tidur. Hatinya sangat sakit, dia pun maju memeluknya. Keesokan harinya, saat Qin Shan dan kelompok insinyur berbicara, dia mengetahui bahwa Ning Yu sudah lama tahu bahwa kaca ini bermasalah dan sangat tidak
aman. Qin Shan sangat terkejut mendengarnya. Mungkinkah semua ini sudah diatur sebelumnya oleh Ning Yu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu bisa saja memberitahuku. Aku bisa mencarikan rumah sakit terbaik, dokter terbaik untukmu. Apakah kamu sudah merencanakan untuk membalas dendam padaku? Baru setelah Hu Cheng menemukan Su Ge terbaring sakit parah di rumah sakit, dia baru tahu bahwa semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Sejak dulu Hu Cheng tidak pernah menganggap penting siapapun. Satu-satunya orang yang bisa dia percaya hanyalah dirinya sendiri. Apakah kamu takut aku akan merepotkanmu? Aku takut padamu. Meskipun Su Ge selalu menjadi orang yang paling dekat dengan Hu Cheng, setiap kali berbicara dengannya harus berhati-hati sedikit demi sedikit. Bisa dikatakan bahwa semua yang dimiliki Yo Wei saat ini adalah pemberian dari Hu Cheng. Tetapi justru karena itulah, semua hal hanya bisa mengikuti pengaturan Hu Cheng. Su Ge pernah mengatakan kepada Hu Cheng bahwa dia hanya ingin beristirahat sebentar, tetapi Hu Cheng selalu tidak setuju. Dia selalu bersikeras bahwa orang lain telah menarik Su Ge-nya pergi dengan gaji yang lebih tinggi, sama sekali tidak memikirkan bahwa Yo Wei siang dan malam minum bersamanya, sehingga menyebabkan kanker hati stadium akhir. Hu Cheng bersumpah akan mengundang dokter terbaik untuk mengobati Su Ge. Tetapi sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Hu Cheng keluar dari rumah sakit dengan linglung, tetapi orang di sampingnya saat ini hanyalah si bodoh Tian Shuzi. Hu Cheng berencana setelah menunggu kondisi Su Ge membaik, dia akan mempersiapkan listing. Namun tak disangka, keesokan harinya, investor Mo Zong langsung masuk ke kantor Hu Cheng. Apakah Anda tahu Chen Bing Zhang menggelapkan uang perusahaan? Saya sudah mengembalikan semuanya. Mo Zong baru saja menerima berita terbaru. Chen Bing Zhang, yang selama ini bekerja sama dengan Hu Cheng, telah dibawa polisi untuk diselidiki. Dia menduga bahwa sumber dana lain dari Feng Jiao Technology juga tidak bersih. Selain itu, Mo Zong juga mendengar bahwa sebelumnya Hu Cheng melakukan kekerasan dalam rumah tangga di depan umum di Zhongzi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kembali, dia tetap memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Pengakhiran kontrak masih harus merepotkan Tian Shuzi untuk membantu menyelesaikannya. Tampaknya sekarang bukan hanya listing yang tidak ada harapan, tetapi bahkan investor kecil lainnya pun mungkin akan menarik modal mereka. Karena itu, Hu Cheng berencana menggunakan akun pribadinya yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk menutupi kerugian. Namun tak disangka, saat akuntan bersiap untuk mentransfer uang, mereka terkejut mengetahui bahwa semua akun telah dikosongkan. Apa? Ini tidak mungkin. Orang di belakang yang membantu Hu Cheng menyembunyikan uang adalah kakak. Apa hakmu untuk menguping urusan pribadi orang lain seperti itu? Wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa Hu Cheng, suaminya, masih memiliki masa lalu yang tidak diketahui siapapun. Ning Yu secara tidak sengaja melihat seorang wanita pingsan di depan gerbang sekolah, lalu dengan baik hati pergi membantu, namun tak disangka pihak lain sudah punya rencana sendiri. Ning Yu menyelidiki bahwa Hu Cheng telah mentransfer semua asetnya kepada seseorang, dan orang itu adalah wanita di depannya ini, Muin Mai An. Dia mengira pihak lain tidak punya tempat bergantung, namun tak disangka orang-orang yang patut dikasihani malah punya sisi yang menjijikan. Muin Mai An sama sekali tidak berniat menyembunyikan, terus terang menceritakan masa lalu antara dirinya dan Hu Cheng. Keduanya belajar bersama di SMP dan SMA di kampung halaman. Tapi kemudian Hu Cheng berhasil masuk universitas terkemuka di kota. Kondisi keluarga mereka berdua tidak baik. Hu Cheng berjanji bahwa setelah lulus kuliah, dia akan kembali ke kampung halaman mencari pekerjaan yang stabil, kemudian mereka berdua akan menikah. Muin Mai An percaya perkataan Hu Cheng itu benar. Dia bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan keluarga, sekaligus mengirimkan uang kuliah dan biaya hidup untuk Hu Cheng. Kemudian waktu merantau semakin lama, Hu Cheng berbohong bahwa tinggal di kota akan punya lebih banyak kesempatan. Dia menceritakan seluruh masa lalu antara mereka berdua kepada Ning Yu, tapi dia tidak mengatakannya. Waktu itu setiap bulan dia mengirimkan 2.000 yuan biaya hidup kepada Hu Cheng, tetapi dia menggunakan uang itu untuk belajar piano demi mengejar bunga kampus. Setelah itu, kami berdua sudah menikah. Mungkin dia merasa bersalah karena tahun itu telah meninggalkanku, jadi dia selalu mencari cara untuk memberiku kompensasi. Ning Yu setelah mendengarnya juga merasa sangat simpati. Dia juga mengatakan kepada Muin Mai An bahwa Hu Cheng sedang memanfaatkan kelemahannya. Kamu tidak perlu mengancamku, aku tidak mengerti hal-hal itu. Bahkan jika kamu menangkapku, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ning Yu tidak mengerti apa sebenarnya yang telah dijanjikan Hu Cheng.
Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakkan hati pihak lain, membantu dirinya sendiri. Jika bukan karena bantuannya, saat ini saya masih harus menderita di rumah mertua. Ningyu tahu bahwa saat ini tidak ada yang bisa ditanyakan, jadi dia berencana mencari kesempatan untuk memikirkan cara lain. Tak disangka keesokan harinya Nguyen Mai An menghilang tanpa jejak dan bahkan datang ke sekolah membawa Hu Ziyuan pergi. Setelah Ningyu menyadari ada yang tidak beres, teleponnya tidak lagi diangkat. Hu Ziyuan adalah anak laki-laki yang sangat manis. "Beritahu saya di mana anak saya, Ibu." Ziyuan, Ningyu dengan cepat berlari memeluk putranya. Setelah melihat anak itu baik-baik saja, dia sekali lagi menerima telepon. Nguyen Mai An telah menceritakan semuanya. Jika saja Hu Cheng tidak meninggalkannya tahun itu, dia juga tidak akan menikah dengan suami pemukulnya itu. Awalnya dia berniat mengambil semua uang dan membawa Ziyuan pergi, tetapi Ningyu selalu membantunya. Jadi dia berencana meninggalkan separuh uang untuknya. "Sudah sangat lama saya tidak pernah diperhatikan orang lain. Saya harus pergi." Hu Cheng baru saat itu menerima kabar bahwa semua hartanya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sepucuk surat dari Nguyen Mai An. Setelah dia selesai membaca surat itu, dia terdiam lama, lalu segera menelepon kemana-mana untuk mencari bantuan finansial. Namun pada akhirnya tidak ada satupun yang mau mengulurkan tangan kepadanya. Hu Cheng tiba-tiba tersadar. Dia menasihati Hu Zibo untuk menjadi orang yang jujur. Tetapi yang tidak disangka Hu Cheng adalah Hu Zibo. Demi membantu perusahaan melewati masa sulit, saat itu, dialah yang menabrak mobil pengacara Mo sehingga dia terluka. Sampai sekarang Ningyu juga telah menyelidiki masalah ini. Dia juga telah menemukan bahwa mobil itu adalah mobil perusahaan Hu Cheng. "Permisi, apakah Anda adalah penanggung jawab perusahaan teknologi Feng Jiao Hu Cheng?" "Ya, saya. Ada kasus ekonomi yang membutuhkan kerjasama Anda dalam penyelidikan kami." Film Battle with Maria Ge kini hampir berakhir. Suge dari Hu Cheng, yaitu Yo Wei, akhirnya meninggal karena kanker hati stadium akhir. Hu Cheng mengingat kembali semua hal yang terjadi di masa lalu mereka berdua. Akhirnya dia meneteskan air mata penyesalan di depan foto Yo Wei. Dia juga telah mengatakan seluruh kebenaran kepada Ningyu sebelum menjalani hukuman. Kecelakaan lalu lintas pengacara Mo disebabkan oleh keponakannya, Hu Zibo. Oleh karena itu Hu Cheng berencana untuk menyerahkan diri bersamanya. Hu Cheng berharap Ningyu dapat membujuk pengacara Mo untuk memaafkan Zibo. Setelah itu adalah pemandangan dia diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi. Hu Cheng, dengan tuduhan penyalahgunaan uang, akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sementara Zibo dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena sengaja menyebabkan cedera. Setelah itu, Ningyu mengambil alih kekacauan yang masih berantakan di Feng Jiao Technology. Tetapi seseorang yang berlatar belakang hukum seperti dia membutuhkan waktu untuk mempelajari produk-produk perusahaan. Oleh karena itu, Ningyu menggunakan gaji tinggi untuk menyewa manajer profesional yang pernah bekerja sama sebelumnya untuk kembali bekerja. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia berhasil membuat Feng Jiao Technology hidup kembali. Namun tak disangka, dalam 1 tahun terakhir, Tian Shuzi terus-menerus membuat masalah. "Hari ini kenapa tidak menelepon saya? Hari ini adalah rapat penggalangan dana. Penanggung jawab koneksi satu-satunya di modal Xianbin adalah saya. Anda tidak menelepon saya, apa maksud Anda?" Tian Shuzi selalu berpikir bahwa Ningyu sengaja mengambil alih Feng Jiao Technology. Karena itu, dia menggunakan nama Hu Cheng untuk mendapatkan simpati semua orang. Tapi yang tidak disangkanya adalah, Ningyu hanya ingin membantu Feng Jiao menjadi lebih kuat. Tunggu setelah Hu Cheng keluar dari penjara. Meskipun hingga kini mereka berdua sudah bercerai, tetap tidak akan pernah giliran orang ketiga seperti Tian Shuzi datang menunjuk-nunjuk. "Kalau saya akan langsung memanggil satpam untuk menyeretnya keluar." Saat ini, Tian Shuzi telah menjadi sasaran kritik semua orang. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Mo Zong sudah lama menyerahkan proyek ini kepada orang lain untuk ditangani. "Gunung Hu ini siapa yang memberimu? Aduh, atau kau datang temui Mo Zong tanyakan soal ini." Tian Shuzi hanya dengan sepenuh hati siap berdiri di pihak Hu Cheng saja. "Apa katamu? Nguyen Mai An sudah ditemukan. Dia ada di mana?" Setelah Nguyen Mai An kabur membawa uang, Ningyu terus mencari dia. Namun tak disangka, hingga kini kehidupan Nguyen Mai An sudah tidak sama seperti dulu. Hari ini saat dia sedang membersihkan, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah melihat Ningyu yang menelepon, Nguyen Mai An sangat panik. Dia buru-buru melihat ke 4 penjuru sekitar, takut pihak lain ada di dekatnya. "Saya tahu di mana Anda berada. Orang yang membawa Anda ke luar negeri adalah maklar gelap. Dia telah menipu Anda. Sekarang Anda bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bar Cina. Hidup Anda lebih menyedihkan dari sebelumnya."
Muin Mai An menangis terseduh-seduh dan berlutut di tanah, mengira Ning Yu mengatakan itu untuk menertawakannya. Saya menelepon karena ingin menyarankan Anda untuk menyerahkan diri. Apakah Anda ingin sisa hidup Anda hidup dalam ketidakpastian, cemas dari hari ke hari? Muin Mai An di sini tidak punya tempat bergantung. Setiap hari hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, dalam situasi kendala bahasa seperti sekarang, bahkan jaminan dasar untuk hidup pun tidak ada. Ning Yu telah menyarankan Mai An untuk menyerahkan diri. Dia juga berjanji akan membantunya dalam kasus ini. Semuanya tidak terlambat untuk dimulai dari awal lagi. Percayalah padaku, asalkan kamu kembali menyerahkan diri, semuanya akan menjadi lebih baik. Muin Mai An menutup telepon, duduk lemas menangis terseduh-seduh di tengah bar yang sepi. Setelah Mai An memikirkan semuanya, dia segera pergi ke bandara untuk kembali ke negaranya. Melihat sinar matahari yang menyilaukan di langit, dia tidak lagi merasa harus bersembunyi di sudut gelap yang dingin, tidak melihat sinar matahari sepanjang hari. Muin Mai An sudah memikirkan jalan ke depan. Setelah naik taksi, dia dengan jelas mengatakan kepada sopir tempat yang ingin dia tuju, "Tolong antarkan saya ke kantor polisi terdekat." Baik, Muin Mai An menurunkan jendela, melihat pemandangan indah di tepi jalan. Senyum yang sudah lama tertahan akhirnya terlihat jelas di wajahnya. Dia adalah wanita yang tidak tahu berterima kasih, bahkan suaminya sendiri pun bisa dia masukkan ke penjara dengan tangannya sendiri. Ning Yu selalu tidak bisa mengerti, mengapa seorang wanita simpanan tanpa nama seperti Tian Shuzi berani berbicara dengan sombong seperti itu. Ning Yu sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin rapat dengan para pemegang saham perusahaan, berharap orang-orang yang tidak berkepentingan bisa segera pergi. Tak disangka Tian Shuzi tiba-tiba merasa tidak adil untuk Hu Cheng. Dia berpikir bahwa penangkapan Hu Cheng oleh polisi, semuanya adalah rencana yang telah dipersiapkan oleh Ning Yu. Suasana di antara keduanya penuh dengan ketegangan, bahkan Direktur Lan pun maju membela Ning Yu. Dendam ini tidak akan pernah dilupakan oleh Tian Shuzi. Setelah Hu Cheng keluar dari penjara, saat itulah dia akan menyelesaikan satu persatu. Tian Shuzi, demi mempertahankan beberapa pemegang saham di pihaknya, rela mengorbankan dirinya sendiri, setiap hari pergi minum bersama pria-pria gemuk yang mesum itu. Meskipun dia sangat membenci hal-hal ini, tetapi demi pria di hatinya dia bisa melepaskan segalanya. Karena kelakuan Hu Cheng sangat baik, dia dibebaskan lebih awal dari jadwal. Namun setelah dia melangkah keluar dari gerbang penjara, tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Dia hanya bisa berdiri, dia merasakan angin kebebasan bertiup. Hu Cheng memanggil taksi dan pergi ke lobi perusahaan. Melihat ke atas pada Jiangshan yang dia bangun sendiri, dia merasakan sesuatu yang tidak jelas di hatinya. Saat itu, Ning Yu kebetulan keluar dari dalam. Melihat Hu Cheng berdiri tidak jauh, keduanya terdiam membeku, tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa kamu tidak meneleponku? Kudengar kamu sudah melakukan yang terbaik." Setelah Hu Cheng mengetahui bahwa Ning Yu telah membantu perusahaan melewati masa sulit, rasa harga diri yang kuat dalam dirinya mulai mengganggunya. Selama Hu Cheng di penjara, dia tidak mengizinkan putranya untuk menjenguk, selalu ingin menjaga citranya, meskipun Ziwan tengah malam merindukan ayahnya dan menangis histeris. Hu Cheng tetap menolak untuk bertemu. "Bukankah kamu berharap aku tidak pernah bertemu anak lagi?" "Hu Cheng, sungguh, kamu tidak pernah berubah." Keduanya bertengkar sebentar lalu berpisah dengan tidak senang, tetapi Hu Cheng telah banyak berubah setelah lebih dari setahun direhabilitasi di penjara. Setelah Ning Yu pergi, dia buru-buru meneleponnya untuk meminta maaf, dan juga berjanji akan bertemu anak suatu hari nanti. Ning Yu dengan baik hati mentransfer sejumlah uang kepada Hu Cheng, menunggu setelah dia menata kembali hidupnya, dia akan mencari waktu agar mereka berdua bisa bertemu. Tian Shuzi sibuk menghadapi para pemegang saham perusahaan sehingga dia secara tidak sengaja lupa menjemput Hu Cheng dari penjara, jadi dia buru-buru menelepon. Keduanya bertemu, Tian Shuzi menceritakan situasi perusahaan baru-baru ini kepada Hu Cheng. Dia juga telah menarik sejumlah besar pemegang saham. Sekarang tinggal menunggu semua orang berkumpul dan melancarkan serangan. Namun tak disangka Hu Cheng sudah bosan dengan hal-hal ini. Tepat ketika dia hendak menyatakan pendiriannya, telepon yang tiba-tiba berdering mengganggu percakapan mereka berdua. Keesokan harinya Hu Cheng diam-diam pergi ke lobi perusahaan, namun tak disangka Tian Shuzi berlari menghalanginya. "Kenapa kamu di sini? Aku tidak menemukanmu, jadi aku datang ke sini menunggumu." Tian Shuzi dengan sepenuh hati ingin melanjutkan hubungannya dengan Hu Cheng. Apalagi sekarang di antara mereka berdua tidak ada lagi hambatan. Tak disangka saat itu Ning Yu kebetulan lewat, tapi dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan mereka berdua. Tian Shuzi melihat itu lalu sengaja mengeraskan suaranya. Suara yang akrab itu langsung menarik perhatian Ning Yu.
Tian Shuzi memegang tangan Hu Cheng tepat di depannya, sengaja pamer agar Ning Yu melihat. Tapi sayangnya, dia sedang sibuk dengan tumpukan pekerjaannya, sama sekali tidak punya mood untuk peduli dengan hal-hal ini. Setelah itu Tian Shuzi melanjutkan mengungkapkan perasaannya kepada Hu Cheng, berencana memanfaatkan rapat pemegang saham minggu depan untuk memaksa Ning Yu mengundurkan diri. Kembalilah, kalau bukan karena aku, setidaknya demi dirimu sendiri. Semua sudah kuatur. Sekarang kamu ingin jadi orang baik. Sejak dulu kamu tidak pernah jadi orang jahat. Apapun yang orang lain katakan di belakangku, aku tidak peduli. Aku hanya butuh kamu. Ini pasti wanita simpanan paling tergila-gila dalam sejarah. Demi pria yang dicintainya bisa bangkit dan berkuasa lagi. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menarik pemegang saham perusahaan ke pihaknya. Tian Shuzi sudah memperhitungkan waktu Hu Cheng keluar dari penjara, sekaligus mengumpulkan semua sumber daya yang ada, bersiap untuk bertarung habis-habisan. Namun pada hari Hu Cheng dibebaskan dari penjara, Tian Shuzi malah lupa hari penting ini karena sibuk menjamu klien. Hari ini saya sudah menyetel banyak alarm untuk bisa menjemput Anda, tetapi di sana terlalu bising, saya tidak mendengarnya. Tian Shuzi telah menyiapkan segalanya untuk Hu Cheng, hanya menunggu rapat pemegang saham berikutnya. Dia akan membuat Feng Jiao Technology sepenuhnya kembali ke tangan Hu Cheng. Namun tak disangka, keesokan harinya ketika Tian Shuzi membawa Hu Cheng menemui para pemegang saham, dia terkejut menemukan bahwa orang ini adalah salah satu pendiri Feng Jiao Technology. Awalnya, dia hanya sedikit mengejek dasi Hu Cheng, dan Hu Cheng sudah membalas dendam pribadi dengan menggunakan urusan kantor, memecatnya dari perusahaan. Sampai sekarang, mereka berdua bertemu lagi dalam situasi yang canggung ini. Hu Cheng sedang bersiap untuk berbalik dan pergi, tetapi secara tidak sengaja menemukan Lao Song lumpuh kedua kakinya, tubuhnya lemah. Lao Song, Anda? Bukankah akar penyakit sebelumnya sudah tidak serius lagi? Hu Cheng, Su Ge, dan Lao Song mereka bertiga pernah menjadi teman kuliah. Awalnya mereka bisa bersama-sama menaklukkan dunia dengan Feng Jiao Technology. Tapi kini yang meninggal sudah meninggal, yang terluka juga sudah terluka. Saat ini Hu Cheng baru benar-benar menyadari bahwa mungkin yang sebenarnya dia inginkan belum tentu Feng Jiao Technology. Setelah Hu Cheng berpikir dan mempertimbangkan dengan cermat, dia mengirim pesan kepada Ning Yu. Akhirnya Hu Cheng sudah siap menghadapi putranya. Keesokan harinya, saat dia melihat putranya Ziyuan, perasaan yang terpendam selama setahun segera meluap. Sementara itu, di sisi lain, Tian Shuzi masih pergi minum dengan para pemegang saham karena ingin merebut kembali Feng Jiao Technology. Dia menelepon Hu Cheng, mengatakan bahwa dia harus datang ke rapat pemegang saham minggu depan. Besok dia akan menunggunya, tetapi yang tidak disangka Tian Shuzi adalah, keesokan harinya hal pertama yang dilakukan Hu Cheng setelah tiba di perusahaan adalah menegaskan kontribusi Ning Yu selama setahun terakhir kepada perusahaan, sekaligus mengalihkan semua saham di tangannya kepada Ning Yu. Setelah Tian Shuzi melihat itu, dia langsung merasa seolah-olah seluruh langit runtuh. Semua usaha yang telah dia lakukan menjadi sia-sia. Tian Shuzi mengeluhkan kelemahan dan ketidakbergunaan Hu Cheng, sekaligus berharap dia bisa bangkit kembali dan memulai dari awal. Tapi Hu Cheng saat ini sudah tidak lagi terobsesi seperti dulu. Aku tahu kamu sedang sangat kesulitan. Ini adalah uang tabunganku, kamu tidak perlu amal dariku. Aku minta maaf, sebenarnya mereka berdua diam-diam mengerti itu, semua orang jelas tahu. Tapi mungkin kemunculan Tian Shuzi sejak awal sudah merupakan kesalahan.